I tried so hard and got so far. Bab 1 Tidak ada lagi kejeniusan. Douzili 1, tahap ketiga. Menghadapi monumen ujian magis yang memajang 5 kata menyakitkan, pemuda itu berdiri tanpa ekspresi, bibirnya melengkung membentuk senyum mengejek diri sendiri. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan karena kekuatan yang digunakan, kuku-kukunya yang agak tajam menancap dalam telapak tangannya, menimbulkan rasa sakit sesaat. Xiaoyan, Douzili, tahap ketiga. Peringkat rendah. Di samping monumen pengujian sihir, seorang pria parubaya melihat hasil pada monumen dan mengumumkannya dengan suara acuh tak acuh. Segera setelah lelaki setengah baya itu selesai berbicara, tanpa banyak keterkejutan, orang-orang di alun-alun mulai ribut, mengejeknya. Tahap ketiga. HMM, seperti yang diharapkan. Jenius ini sekali lagi mengambil langkah mundur. Aduh, sampah ini benar-benar mempermalukan seluruh klannya. Jika ayahnya bukan pemimpin klan, sampah semacam ini pasti sudah diusir dari klan. Tidak akan ada yang peduli padanya, dan tidak akan ada yang namanya menumpang hidup di rumah klan. Bagaimana bisa jenius Wu Tan Heng Heng yang dulu terkenal jatuh menjadi seperti ini selama beberapa tahun terakhir? Siapa tahu, mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak termaafkan dan membuat para dewa marah. Ejekan dan tawa yang ditujukan kepadanya datang dari segala arah dan bergema di telinga pemuda yang tidak bergerak itu, seolah menusuk hatinya. Dia tidak bisa menahan napas berat. Ia mengangkat kepalanya untuk memperlihatkan wajah yang lembut dan kekanak-kanakan, mata hitam legamnya melirik orang-orang seusianya yang juga mengejeknya. Bibirnya, yang sebelumnya penuh dengan ejekan diri, berubah menjadi penuh dengan kepahitan. Orang-orang ini, apakah mereka selalu sedingin ini? Atau apakah karena 3 tahun lalu mereka tersenyum rendah hati untuk memberi selamat kepadaku, dan sekarang mereka ingin mengambilnya kembali? Sambil tersenyum pahit, Xiaoyan berbalik dan diam-diam berjalan kembali ke sekelompok orang. Sosoknya yang kesepian tampaknya tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, Xiao Mei. Mendengar suara penguji, seorang gadis remaja dengan cepat berlari dari kerumunan. Begitu dia naik ke panggung, bisikan dan diskusi mereda dan setiap pasang mata yang berapi-api tertuju pada wajahnya. Gadis remaja itu tidak lebih dari 14 tahun. Meskipun kecantikannya tidak langsung terlihat, wajahnya yang kecil dan kekanak-kanakan dipadu dengan kepolosannya menarik perhatian penonton. Dia melangkah maju dengan cepat dan meletakkan tangan mungilnya di monumen batu hitam itu. Dia lalu menutup matanya dengan lembut. Saat gadis itu memejamkan matanya, monumen itu bersinar terang sekali lagi. Douzili, tahap ke-7. Xiao Mei, Douzili, tahap ke-7. Peringkat tinggi. Mendengar penguji membacakan hasilnya, gadis remaja itu tersenyum bangga. Cek, Douzili tahap ke-7. Sungguh mengagumkan. Dengan kecepatan seperti ini, dalam 3 tahun dia akan dinobatkan sebagai Douze 3 sejati. Dia benar-benar cocok dengan nama bibit klan itu. Mendengar pujian dari kerumunan, senyum gadis itu semakin lebar. Kesombongan, godaan yang tidak dapat ditahan oleh banyak gadis. Sembari berbincang dengan teman-temannya sesama anggota saudari, pandangannya berkelok-kelok melewati orang-orang di sekitarnya dan tertuju pada sebuah sosok yang sendirian jauh dari mereka. Sambil mengerutkan kening sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk tidak melangkah maju. Di antara mereka berdua sudah ada jurang yang sangat lebar. Melihat penampilan Xiaoyan beberapa tahun terakhir ini, pada saat upacara kedewasaan tiba, dia hanya akan bisa menduduki peringkat anggota klan tingkat bawah. Namun, dengan kecemerlangannya, dia akan menjadi petarung yang sangat penting dan terpelajar di klan. Tidak akan ada batasan untuk masa depannya. Desahan yang tidak dapat dijelaskan muncul darinya. Xiao Mei teringat kembali pada masa mudanya 3 tahun lalu, yang penuh dengan energi dan kebanggaan. Pada usia 4 tahun ia mulai berlatih, dan pada usia 10 tahun ia mencapai Douzili tingkat ke-9. Pada usia 11 tahun ia menembus penghalang Douzili tingkat ke-10 dan berhasil memadatkan Douzi Qizu 4 miliknya. Ia menjadi Douze termuda di klan tersebut sejak 100 tahun terakhir. Saat itu, rasa percaya dirinya dan kekuatannya yang tak terukur menarik perhatian banyak remaja muda, termasuk Xiao Mei. Namun, jalan seorang jenius selalu berliku-liku. 3 tahun lalu, pemuda jenius yang ketenarannya mencapai puncak, menerima pukulan yang mungkin paling kejam. Kerja keras yang ia lakukan untuk mengumpulkan dan memadatkan Douzi Qizu selama 10 tahun terakhir telah lenyap begitu saja dalam satu malam. Semua douzili di tubuhnya perlahan menghilang seiring waktu dan sebaliknya, rasa kasihan terhadapnya tumbuh. Akibat kehilangan douzili, kekuatan fisiknya pun menurun. Dari posisi seorang jenius, dalam satu malam ia jatuh di bawah rata-rata orang. Pukulan semacam ini membuat pemuda itu kehilangan keinginannya untuk terus berlatih. Penghormatan yang pernah dikaitkan dengan pemuda ini perlahan berubah menjadi penghinaan dan ejekan. Berdiri sangat tinggi, lalu terjatuh, mungkin jenis jatuh seperti ini yang tidak akan pernah bisa ia atasi. Selanjutnya, Xiao Sun Er. Di tengah keributan itu, suara penguji terdengar lagi. Setelah nama yang sangat terkenal itu dipanggil, sekelompok orang itu langsung terdiam. Semua pandangan tertuju pada mereka.
Di titik pusat perhatian adalah seorang gadis remaja berbusana gaun ungu, berdiri dengan anggun. Wajahnya yang tenang, lembut, dan tanpa noda sama sekali tidak terpengaruh oleh banyaknya tatapan orang banyak. Sikapnya yang tenang dan acuh tak acuh dapat diibaratkan seperti mekarnya bunga teratai. Di usianya yang masih muda, ia sudah memiliki aura seorang wanita yang berkelas. Sulit untuk membayangkan bagaimana ia akan memengaruhi kota dan negaranya begitu ia dewasa. Gadis bergaun ungu ini, jika dibandingkan dengan Xiao Mei dalam hal kecantikan, jelas jauh lebih cantik. Tidak heran orang banyak akan melakukan tindakan seperti ini. Dengan langkah kecil yang anggun, gadis bernama Xiao Sun Er itu berjalan di depan monumen batu itu. Ia mengulurkan tangan kecilnya dan lengan baju ungu yang dicampur dengan benang hitam dan emas itu jatuh ke lengannya, memperlihatkan pergelangan tangan putih salju yang halus. Ia menyentuh monumen itu dengan lembut. Dalam kesunyian, monumen itu bersinar sekali lagi. Dou Zili, tahap ke-9. Peringkat tinggi. Melihat kata-kata pada monumen itu, seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Dia benar-benar mencapai tahap ke-9, sungguh menakutkan. Posisi pangkat tertinggi termuda di klan telah diambil, tanpa sedikit pun keraguan, oleh Nona Sun Er. Setelah keheningan, beberapa remaja tidak dapat menahan diri untuk tidak bersiul, mata mereka penuh dengan rasa hormat dan kagum. Dou Zili sangat penting untuk menjadi Dou Ze. Dou Zili terbagi menjadi 10 tahap yang berbeda, dan ketika tubuh memperoleh 10 tahap Dou Zili, tubuh dapat memadatkan Dou Zi Qizu dengan lebih baik, menjadi Dou Ze yang disegani. Di tengah kerumunan orang, Xiao Mei menatap gadis berpakaian ungu di depan monumen dengan sedikit cemburu. Melihat hasil pada monumen tersebut, penguji setengah baya yang biasanya bersikap acuh tak acuh itu tersenyum, menghadapnya dan memberi selamat kepadanya, Nona Sun Er, setengah tahun lagi, Anda seharusnya dapat memadatkan Dou Qizu. Jika Anda berhasil, Anda akan menjadi Dou Ze pada usia 14 tahun, orang kedua yang melakukannya di klan Xiao. Tentu saja, orang kedua. Yang pertama adalah si jenius yang telah jatuh, Xiao Yan. Terima kasih. Gadis remaja itu menganggukkan kepalanya pelan, wajahnya yang tenang memperlihatkan sedikit kebahagiaan karena pujiannya. Dia diam-diam berbalik, dan di tengah perhatian orang banyak, perlahan berjalan ke arah pemuda tertindas di belakang kelompok itu. Kakak Xiao Yan. Di samping pemuda itu, gadis remaja itu berhenti. Ia menghadap Xiao Yan dan membungkuk hormat. Wajahnya yang cantik dan lembut memperlihatkan senyum anggun yang akan membuat gadis-gadis di sekitarnya iri. Apa kualifikasi yang aku miliki saat ini hingga kau memanggilku seperti itu? Ia menatap gadis yang bisa dianggap sebagai mutiara cemerlang klan dan berkata dengan getir. Gadis itu, setelah patah hati untuk waktu yang sangat singkat, terus mempertahankan rasa hormatnya. Kakak Xiao Yan, kau pernah berkata pada Sun Er 6 sebelumnya, untuk menerima sesuatu, seseorang harus bisa melepaskannya terlebih dahulu. Seseorang hanya bisa benar-benar bebas ketika ia bisa menerima dan melepaskannya dengan mudah. Xiao Sun Er berkata dengan lembut, wajahnya yang tersenyum penuh kehangatan. Haha, benar-benar bebas. Aku hanya tahu bagaimana mengatakannya. Lihat aku sekarang, apakah aku terlihat seperti orang bebas? Dunia ini bukan milikku sejak awal. Xiao Yan menertawakan dirinya sendiri, berkata dengan putus asa. Menghadapi suasana hati Xiao Yan yang muram, alis halus Xiao Sun Er sedikit berkerut, dan dia berkata dengan serius, Kakak Xiao Yan, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, Sun Er dengan jujur percaya bahwa kamu akan bangkit lagi dan mendapatkan kembali kejayaan dan rasa hormatmu yang hilang. Dia berhenti sejenak, wajah putihnya yang lembut sedikit memerah. Dulu, ada banyak orang yang tertarik padamu. Haha, mendengar kejujuran gadis itu, dia tertawa canggung tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Orang lain akan terpengaruh olehnya, tetapi dia tidak memiliki kualifikasi maupun suasana hati yang tepat. Sebaliknya, dia diam-diam berbalik dan berjalan meninggalkan alun-alun. Berdiri diam dan menatap punggung pemuda yang kesepian itu, dia ragu sejenak sebelum mengejarnya dan berjalan berdampingan dengannya. Sementara itu, dari belakang terdengar siulan serigala yang cemburu. Bab 2 Benua Doki. Bulan bagaikan piring perak dan bintang-bintang memenuhi langit. Di puncak tebing, Xiao Yan berbaring di atas rumput dan di mulutnya ada sehelai rumput hijau. Dia mengunyahnya sedikit dan membiarkan rasa pahitnya menyebar ke dalam mulutnya perlahan. Ia mengangkat telapak tangannya yang putih dan meletakkannya di depannya, menghalangi bulan dan hanya membiarkan sedikit cahaya bulan melewati celah-celah di antara jari-jarinya. Ia menatap bulan perak raksasa yang berbentuk lingkaran di langit. Memikirkan kembali ujian sore itu, Xiao Yan mendesah pelan. Dia dengan malas menarik tangannya ke belakang dan meletakkan kedua tangannya di kepalanya. Dia tampak linglung. Sudah 15 tahun, ya. Suara lembut itu tiba-tiba keluar dari mulut remaja itu tanpa peringatan apapun. Dalam benak Xiao Yan, ada sebuah rahasia yang hanya dia sendiri yang tahu, dia bukan orang dari dunia ini. Lebih tepatnya, jiwanya bukan dari dunia ini. Dia berasal dari bintang biru tua yang disebut bumi. Mengenai misteri yang tidak dapat dijelaskan mengapa dia ada di sini, dia sendiri tidak tahu. Namun, setelah tinggal di sini selama beberapa waktu, dia perlahan menyadari, dia telah melewati sisi lain.
Seiring bertambahnya usia, dia perlahan mulai memahami bagian-bagian benua ini. Benua ini disebut benua Doki. Di benua ini, tidak banyak kisah tentang pengguna sihir dan pengaruhnya, tetapi Doki adalah bintang utamanya. Di sebidang tanah yang luas ini, latihan Doki telah menjadi hal yang biasa setelah kerja keras banyak individu yang terus berlatih lintas generasi, memperluas pengetahuan seputar Doki hingga ke puncak. Doki dan umat manusia adalah satu dan sama dalam kehidupan sehari-hari dan karenanya, Doki sangat penting di benua ini. Doki bisa disebut tak tergantikan. Seiring dengan meningkatnya jumlah level Doki, semakin banyak pula cara untuk melatihnya. Beberapa lebih baik daripada yang lain, seperti yang diharapkan. Setelah melalui sistem analisis, peringkat Doki di benua Doki terbagi menjadi 4 kelas berbeda, Tian, Di, Xuan, Huang. Dan setiap kelas dibagi lagi menjadi tingkatan pemula, sedang, dan tinggi. Teknik Doki yang Anda pelajari juga menentukan seberapa kuat Anda nantinya. Misalnya, jika seseorang berlatih teknik tingkat menengah kelas Xuan, ia secara alami akan lebih kuat daripada orang yang berlatih teknik tingkat tinggi kelas Huang. Di benua Doki, untuk membedakan yang kuat dari yang lemah, ada 3 kriteria yang perlu diperhatikan. Pertama, dan juga yang paling penting, adalah kekuatan tubuh alami Anda. Jika seseorang hanya memiliki kekuatan tingkat bintang 1, bahkan jika ia berlatih teknik tingkat tinggi kelas Tian, ia tidak akan mampu mengalahkan seorang master tempur kelas Huang. Berikutnya adalah tingkat teknik. Jika 2 orang dengan kekuatan bawaan yang sama bertarung, orang yang memiliki teknik lebih baik jelas akan menang. Terakhir adalah Doji 1. Doji merupakan jenis keterampilan khusus yang digunakan saat mengendalikan Doki dan di wilayah Doki, Doji juga dipisahkan menjadi Tian, Di, Xuan, Huang. Doki di benua ini berbicara sendiri, tetapi Doji berbeda. Hampir semua orang memulai dengan kelas Doji Huang. Jika Anda ingin mempelajari keterampilan kontrol yang lebih maju, Anda perlu bergabung dengan sekte atau mendaftar di sekolah Doki. Tentu saja, ada beberapa orang yang secara kebetulan berhasil mempelajari keterampilan yang ditinggalkan orang lain sebelumnya, atau mereka yang memiliki keterampilan Doji yang sesuai. Bagi orang-orang ini, level pertarungan mereka mungkin sedikit lebih tinggi dari biasanya. Dengan mengandalkan ketiga aspek ini, Anda dapat menentukan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Singkatnya, jika Anda berhasil mempelajari teknik Doki tingkat tinggi, manfaatnya di masa mendatang akan sangat besar. Namun, teknik Doki tingkat tinggi sangat sulit didapat sebagai orang biasa. Teknik yang terbuka untuk umum adalah teknik biasa, kelas Huang. Bagi klan yang lebih besar atau sekte kecil, teknik kelas Xuan adalah norma. Misalnya, di klan Xiaoyan, teknik tingkat tertinggi mereka hanya dapat dipraktikkan oleh pemimpin klan, Lion Wind Trike. Itu adalah teknik peringkat menengah kelas Xuan gaya angin. Di atas kelas Xuan akan ada kelas Di, tetapi teknik tingkat tinggi semacam ini mungkin hanya dapat diperoleh oleh organisasi seperti negara yang kuat. Sedangkan untuk kelas Tian, dalam 100 tahun, tidak pernah muncul sekalipun. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, rakyat jelata yang mencoba memperoleh teknik tingkat tinggi seperti mencoba mendaki gunung tanpa peralatan. Namun, tidak ada yang mutlak. Di dunia Doki, ada ribuan klan. Di utara, ada orang-orang yang disebut sebagai tak terkalahkan. Mereka menyatukan jiwa mereka dengan binatang buas dan menjadi orang barbar. Di selatan, ada klan roh binatang kelas atas yang cerdas dan berbakat, dan bahkan orang-orang dunia bawah yang aneh dan terkenal. Karena luasnya benua ini, pasti ada beberapa tokoh tanpa nama yang, secara kebetulan, menemukan keajaiban yang membuat mereka kuat. Atau, mungkin, ada orang yang ditakdirkan untuk menemukan teknik yang kuat. Di negeri Doki, ada satu kalimat terkenal, jika Anda menemukan diri Anda terjebak di selokan atau ditinggalkan oleh dunia, jangan panik. Ambil 2 langkah ke depan dan mungkin Anda akan menemukan diri Anda lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, meski pendapat ini tidak salah, dalam ribuan tahun sejarah benua ini, tidak banyak cerita tentang orang-orang yang menjadi kuat karena kebetulan. Akibatnya, setiap hari, ada banyak sekali individu yang mencoba untuk menerobos dan menemukan keterampilan atau teknik baru, tetapi malah kembali dengan pinggul atau kaki yang patah. Secara keseluruhan, benua ini penuh misteri dan keajaiban. Untuk mengakses brankas teknik Doki rahasia, Anda setidaknya harus menjadi doze penuh untuk memenuhi persyaratan dasar. Bagi Xiaoyan, itu tampak sangat jauh. Pu Xiaoyan meludahkan rumput dan segera berdiri dan membuat wajah gila. Dia menghadap langit dan berteriak, "Sialan! Bagaimana aku bisa dipermainkan seperti ini?" Di masa lalunya, Xiaoyan adalah orang biasa yang biasa-biasa saja. Kekayaan, ketenaran, dan kecantikan seakan berjalan seiring dengan hidupnya, tidak pernah bersinggungan dengannya. Kemudian, ketika ia datang ke benua ini, Xiaoyan terkejut. Karena serangkaian pengalaman kedua, semangatnya menjadi jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan. Perlu diketahui bahwa di benua Doki, jiwa seseorang ditentukan sejak lahir. Mungkin, seiring bertambahnya usia, jiwa seseorang akan sedikit menguat, tetapi tidak ada teknik yang diketahui untuk melatih jiwa seseorang agar lebih kuat. Semangat Xiaoyan yang kuatlah yang memberinya bakat, sekaligus ketenarannya sebagai seorang jenius.
Bagi orang kebanyakan, jika mereka diberitahu bahwa mereka bisa menjadi seorang jenius, tidak diragukan lagi mereka akan mengklaim ketenaran mereka dan menjalani kehidupan yang mewah. Bagi orang biasa seperti Xiao Yan, ketika ia mulai melatih Dou Ziqi-nya, godaan untuk bisa menjadi terkenal akan sangat tidak tertahankan. Tentu saja ia tidak akan memilih untuk tetap bersembunyi dan terus berlatih. Jika tidak ada kecelakaan, Xiao Yan mungkin bisa tumbuh lebih besar dengan label jeniusnya. Sayangnya, pada usia 11 tahun, labelnya dicuri dan dalam satu malam, seorang jenius berubah menjadi sampah. Setelah berteriak sekuat tenaga selama beberapa saat, Xiao Yan akhirnya tenang dan wajahnya kembali tenang. Tidak peduli seberapa marahnya dia tidak akan bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Sambil menggelengkan kepalanya dengan getir, Xiao Yan merasa sengsara. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya, dan tidak ada yang tampak aneh. Semangatnya tumbuh seiring bertambahnya usia, seperti yang diharapkan. Penyerapannya terhadap Dou Ziqi juga luar biasa cepat. Lebih cepat daripada petarung terkuat beberapa tahun lalu. Semua faktor ini seharusnya berarti bahwa Xiao Yan adalah seorang jenius alami, tetapi semua Dou Ziqi yang diserapnya tampaknya telah hilang sepenuhnya. Harga dirinya terpukul keras dan dia hanya bisa merasa tertekan. Sambil menarik napas dalam-dalam lagi, Xiao Yan mengangkat tangannya. Di jarinya ada cincin hitam dengan desain sederhana. Bahan yang digunakan untuk membuatnya tidak diketahui. Di atasnya juga ada beberapa tanda. Ini adalah satu-satunya hadiah yang diberikan mendiang ibunya sebelum dia meninggal. Dia mulai memakainya sejak usia 4 tahun dan bahkan sekarang, 10 tahun kemudian, dia masih memakainya. Itu adalah hadiah berharga dari ibunya dan Xiao Yan sangat menghargainya. Dia mengusap cincin itu dan berkata dengan getir, beberapa tahun ini, aku benar-benar mengecewakan ibu, ya. Sambil mendesah dalam-dalam, Xiao Yan segera berdiri dan berbalik, berkata kepada sosok hitam dari hutan, ayah, mengapa kamu datang? Meskipun Dou Ziqi-nya hanya tahap ketiga, kesadaran spiritualnya setara dengan Dou Ze bintang 5, bahkan mungkin lebih baik. Saat memikirkan ibunya, dia merasakan gangguan tiba-tiba dari hutan. Yan R3, sudah cukup larut, kenapa kau masih di sini? Dari dalam rumpun pohon, setelah beberapa saat hening, sebuah suara lembut terdengar. Pohon-pohon bergoyang sedikit dan seorang pria setengah baya melompat keluar, wajahnya tersenyum lebar. Matanya menatap tajam ke arah putranya di bawah sinar bulan. Pria parubaya itu mengenakan tunik abu-abu yang tampak mahal. Ia berjalan dengan bangga dan bermartabat, dan wajahnya menunjukkannya. Ia adalah pemimpin klan Xiao, sekaligus ayah Xiao Yan, seorang dousi bintang 5 Xiao Zhan. Ayah, mengapa ayah belum kembali beristirahat? Menghadapi pria parubaya itu, senyum Xiao Yan semakin lebar. Meskipun ia memiliki kenangan lain, saat ia lahir, orang di hadapannya memperlakukannya dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Saat ia kehilangan kekuatan dan semangatnya, kasih sayang itu tidak berkurang, tetapi malah bertambah. Hal ini menusuk hati Xiao Yan, membuat Xiao Yan mengenalinya sebagai ayahnya. Yan Er, apakah kamu masih memikirkan kejadian tadi siang? Xiao Zhan melangkah maju dan tersenyum lagi. Haha, apa yang perlu dipikirkan? Itu sesuai dengan harapanku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Melihat wajah lembut Xiao Yan, Xiao Zhan menghela napas. Keduanya terdiam beberapa saat, sebelum Xiao Zhan berkata, Yan Er, kamu sekarang berusia 15 tahun, bukan? Ya, ayah. Tinggal 1 tahun lagi, dan kau harus menghadiri upacara kedewasaan, kata Xiao Zhan. Ya, ayah. Tinggal 1 tahun lagi. Xiao Yan mengepalkan tangannya beberapa saat sebelum menjawab. Dia sangat paham apa maksud upacara kedewasaan. Setelah upacara itu selesai, bagi Xiao Yan yang tidak berlatih, dia akan dikenai kriteria pencarian teknik Doqi. Karena dia sangat lemah, dia akan dikirim untuk melakukan pekerjaan normal di bagian lain klan Xiao. Ini adalah aturan klan dan bahkan jika pemimpin klan adalah ayahnya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika seseorang tidak mencapai Dou Ze sebelum usia 25 tahun, klan akan meninggalkan mereka. Maaf, Yan Er. Jika kau tidak mencapai Dou Ziqi tahap ke-7 tahun depan, aku tidak bisa melakukan apapun untuk membantumu, tidak peduli seberapa besar keinginanku. Di klan ini, aku bukan satu-satunya pengambil keputusan. Ada juga orang-orang tua yang menungguku melakukan kesalahan. Melihat Xiao Yan yang damai, Xiao Zhan bersuara dengan rasa bersalah. Ayah, aku akan terus bekerja keras. Setahun lagi, aku pasti akan mencapai tahap ke-7 Dou Ziqi. Xiao Yan meyakinkan ayahnya. 4 tahap dalam 1 tahun. Kalau aku dulu, mungkin saja bisa, tapi sekarang, mungkin aku tidak punya banyak kesempatan. Meskipun Xiao Yan berusaha meyakinkan ayahnya, dia sendiri merasa kesal karenanya. Mengetahui sepenuhnya posisi Xiao Yan, Xiao Zhan hanya bisa menjawab sambil mendesah. Dia tahu bahwa 4 tahap Dou Ziqi dalam setahun sangatlah sulit. Dia menepuk kepala Xiao Yan dengan lembut, dan tersenyum, berkata, sudah cukup larut, kamu harus kembali dan beristirahat. Besok, klan akan kedatangan tamu dan kamu tidak boleh melewatkan upacara. Tamu? Siapa? Tanya Xiao Yan penuh rasa ingin tahu.
Kau akan tahu besok. Xiao Zhan mengedipkan mata pada Xiao Yan yang gelisah, lalu pergi dengan senyum lebar di wajahnya. Jangan khawatir, ayah. Aku akan bekerja keras. Xiao Yan mengusap cincin sederhana itu sambil mengangkat kepalanya dan berbisik. Tepat saat Xiao Yan mengangkat kepalanya, cincin hitam di jarinya tiba-tiba menyala dengan cahaya misterius dan berkelebat. Sambil berkedip, Xiao Yan menyadari bahwa itu bukanlah seseorang. Bab 3, Tamu. Seorang pemuda sedang bermeditasi di tempat tidurnya. Di depannya, kedua tangannya saling bertautan dengan cara yang aneh namun santai. Dadanya naik turun dengan damai mengikuti irama napasnya. Semuanya terasa begitu alami. Setiap kali ia menarik napas, aliran udara berwarna putih pucat melesat ke hidung dan mulut pemuda itu, meremas tubuhnya dan membentuknya kembali. Ketika pemuda itu sedang bermeditasi, sebuah kilauan aneh namun redup muncul sesaat pada cincin hitam polos yang dikenakannya di jarinya. Pemuda itu perlahan mengembuskan napas dan membuka matanya, berkedip. Cahaya putih pucat melintas di pupil hitamnya, itu adalah doki yang baru saja diserap tetapi belum sepenuhnya disempurnakan. Butuh usaha keras untuk mendapatkan doki itu, tapi, sial, doki itu menghilang lagi. Tidak, kumohon tidak, pemuda itu berusaha mati-matian agar doki yang menghilang itu tidak hilang begitu saja, tetapi tidak berhasil. Saat sisa doki terakhir meninggalkan tubuhnya, wajah pemuda itu berubah dari tenang menjadi marah dan putus asa, dan suaranya meninggi karena marah. Dia mengepalkan tangannya dan dengan cepat mengepalkan dan melepaskannya. Akhirnya, raut wajahnya berubah dari kemarahan yang ekstrim menjadi seringai yang dipaksakan. Lagi pula, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan lelah, dia menyeret tubuhnya dari tempat tidur dan meregangkan kakinya yang mati rasa. Dengan hanya doki tingkat 3, hal-hal kasar seperti itu selalu ada. Setelah melakukan beberapa latihan di kamarnya yang sederhana, terdengar suara tua dan keriput dari luar pintunya. Tuan muda, ketua klan meminta kehadiran Anda di aula. Pemuda itu adalah putra ketiga dari ketua klan, Xiao Yan. Di atasnya ada dua saudara laki-laki, tetapi mereka telah meninggalkan klan untuk mencari petualangan. Baru pada akhir setiap tahun mereka akan kembali dan bertemu keluarga mereka. Namun, secara keseluruhan, kedua saudara itu sangat baik kepada adik laki-laki mereka, Xiao Yan, bahkan ketika ia berubah dari seorang jenius menjadi seorang sampah. Ayo, Xiao Yan mengganti pakaiannya dan keluar. Di luar kamarnya ada seorang tetua berjubah hijau. Ayo pergi. Melihat wajah segar pemuda itu, si tetua menganggukkan kepalanya. Namun saat dia berbalik, matanya menunjukkan kilatan penyesalan. Jika tuan muda memiliki bakat seperti sebelumnya, dia mungkin akan menjadi doze yang hebat, sungguh sia-sia. Orang tua dan pemuda itu menyeberangi halaman belakang dan akhirnya tiba dengan hikmat di aula penyambutan. Setelah mengetuk pintu dengan sopan, keduanya masuk dengan pelan. Aula itu cukup besar, tetapi sudah ada banyak orang di dalamnya. Di kepala aula ada Xiao Zhan dan tiga tetua yang tidak memiliki emosi. Mereka adalah tetua klan dan memiliki kepentingan yang sama dengan pemimpin klan. Di sebelah kiri, di bawah keempat orang itu, ada tetua lain dari klan. Para tetua ini tidak memiliki kekuasaan sebanyak tetua klan, tetapi mereka memiliki cukup banyak suara dan bukan orang yang mudah ditipu. Selain itu, para tetua ini adalah pemuda yang telah menunjukkan bakat dan potensi. Di sisi lain ada tiga orang asing, sepertinya mereka adalah orang-orang yang diramalkan Xiao Zhan tadi malam. Pandangan pemuda itu dengan cepat menyapu orang-orang asing itu. Di antara ketiganya, ada seorang tetua yang mengenakan pakaian putih bulan. Meskipun tetua itu tersenyum lebar, matanya yang kecil penuh energi, mengamati ruangan dengan gelisah. Pandangan Xiao Yan menunduk lebih rendah, berhenti di dada tetua itu. Di dadanya ada bulan perak dan di samping bulan itu ada 7 bintang yang berkilau. Dadoshi bintang 7. Orang ini adalah Dadoshi bintang 7. Luar biasa, Xiao Yao hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap melihat tetua itu. Tetua itu lebih kuat dari ayahnya sendiri, bahkan, dia 2 bintang lebih kuat. Siapapun yang menjadi Dadoshi setidaknya merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan kekuatan seperti itu, sebagian besar tempat mungkin akan berbondong-bondong merekrut. Melihat orang sekuat itu, tidak mengherankan jika Xiao Yan terkejut. Di samping lelaki tua itu ada sepasang muda-mudi. Mereka juga mengenakan jubah putih bulan. Lelaki itu berusia sekitar 20 tahun dan memiliki wajah yang tampan, ditambah dengan tubuh yang kekar. Dia jelas merupakan tipe ideal bagi gadis manapun. Tentu saja, yang terpenting adalah, di dadanya terdapat 5 bintang emas. Ini melambangkan kekuatan pemuda itu, Doze bintang 5. Mampu menjadi Doze bintang 5 di usia 20 tahun, jelas menunjukkan bakat luar biasa pemuda tersebut. Dengan parasnya yang rupawan dan keperkasaannya yang lumayan, pemuda itu, tak hanya menjadi incaran tatapan gadis-gadis muda di klan, bahkan Xiao Mei sesekali meliriknya. Namun, tatapan yang diberikan gadis-gadis itu tidak berpengaruh pada pemuda itu. Seluruh fokusnya terpusat pada gadis muda di sampingnya. Usia gadis muda itu mirip dengan Xiao Yan yang membuat Xiao Yan tersentak. Kecantikannya bahkan menyaingi Xiao Mei, tidak, dia lebih cantik dari Xiao Mei. Di seluruh klan, mungkin hanya Xiao Sun Er yang bisa menyainginya.
Tidak heran para lelaki dari klan Xiao mengejar gadis-gadis di luar klan. Di telinga gadis muda itu ada anting giok hijau. Saat dia bergerak, potongan-potongan giok itu berdenting bersama, menghasilkan melodi yang indah dan menambahkan sedikit kesan bangsawan pada gadis itu. Selain itu, di dada gadis itu terdapat 3 bintang emas. Seorang Douze bintang 3, gadis ini, jika dia tidak menggunakan metode khusus, dia pasti seorang jenius yang luar biasa. Hati Xiao Yao jatuh, dia memiliki bakat yang menyaingi bakat sebelumnya. Tapi Xiao Yao memaksa matanya menjauh dari kecantikan yang dingin itu. Tidak peduli apa, di balik penampilan Xiao Yao yang belum dewasa itu ada jiwa yang dewasa. Meskipun gadis itu sangat cantik, dia menahan diri untuk tidak bersikap seperti orang jorok yang meneteskan air liur. Tindakan Xiao Yan menimbulkan sedikit ketegangan dalam diri gadis itu. Meskipun dia bukan tipe yang memiliki seluruh alam semesta yang berputar di sekelilingnya, kecantikan dan penampilannya tidak buruk. Pandangan sekilas Xiao Yan padanya adalah yang pertama baginya. Ayah, 3 tetua. Berjalan cepat, Xiao Yan dengan sopan menyapa Xiao Zhan dan 3 tetua. Haha, Yan kamu datang. Sini, duduklah. Melihat kedatangan Xiao Yan, Xiao Zhan berhenti berbicara dengan tamunya dan mengangguk ke arah Xiao Yan, melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar Xiao Yan duduk. Sambil tersenyum tipis, Xiao Yan mengabaikan tatapan malas dan penuh kebencian dari ketiga tetua klan dan mencari tempat duduknya. Namun, ia terkejut dengan hasilnya, ia tidak mendapatkan tempat duduk. Hah, posisiku di klan semakin merosot. Dulu lebih baik, tapi sekarang, mereka malah mempermalukanku di depan tamu, orang-orang tua ini. Xiao Yao mengejek dirinya sendiri dalam hati, dalam benaknya, dia menggelengkan kepalanya seolah-olah itu bisa menahan emosi yang membuncah dalam dirinya. Melihat Xiao Yan yang tak bergerak, para anggota klan muda tertawa pelan dan mengejek, menunjukkan kebahagiaan mereka saat melihat Xiao Yan dipermainkan. Akhirnya, Xiao Zhan menyadari kesulitan Xiao Yan. Ekspresi marah melintas di wajahnya sebelum digantikan oleh alis yang tertekuk, penatua kedua, kamu. Oh, maaf sekali, aku tidak percaya aku lupa dengan tuan muda. Hehe, aku akan memanggil seseorang untuk menyiapkan kursi. Tetua berjubah kuning itu tersenyum pada Xiao Zhan yang menatapnya. Dia menepuk dahinya sebagai bentuk kritik diri, tetapi tatapan meremehkan di matanya tidak memudar. Kakak Xiao Yan, kemarilah dan duduklah. Suara nyaring seorang gadis terdengar dari seberang aula. Ketiga tetua itu menegang, tatapan mereka beralih ke Sun Er di sudut. Mulut mereka berkedut tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Di sudut, Xiao Sun Er menutup buku tebal di pangkuannya, dan berkedip ke arah Xiao Yan. Melihat wajah Xiao Sun Er yang tersenyum, Xiao Yan membeku sesaat. Dengan cepat, ia tersadar dan setelah menyentuh hidungnya, ia berjalan ke arah Sun Er di bawah tatapan iri dari anggota klan di sekitarnya dan setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, ia menjatuhkan diri di samping Sun Er. Xiao Yan berbisik, terima kasih, kau telah menyelamatkanku lagi. Xiao Sun Er tersenyum tipis, 2 lesung pipit kecil muncul di wajahnya. Jari-jarinya yang ramping membuka buku di depannya. Meskipun dia masih sangat muda, ada aura intelektual di sekelilingnya. Setelah membaca sekilas halaman itu, Sun Er tiba-tiba mengeluh, kakak Xiao Yan, kamu tidak pernah duduk di sampingku, sendirian, selama 3 tahun ini, kan? Kau seorang jenius di klan, bukankah mudah bagimu jika kau ingin punya teman? Melihat wajah Sun Er yang kesal, Xiao Yan tertawa datar. Tapi masalahnya, seseorang tertentu menyelinap ke kamarku setiap malam ketika aku berusia 4 hingga 6 tahun. Dan kemudian seseorang itu menggunakan teknik kikuk dan douziki yang lemah untuk memperkuat tulangku dan meridian. Setiap kali, orang yang sama akan berkeringat deras sebelum pergi. Kakak Xiao Yan, apakah kamu tahu siapa dia? Sun Er berhenti sejenak dan tiba-tiba memiringkan kepalanya, dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Bagaimana aku bisa tahu? Aku masih sangat muda saat itu, bahkan aku hampir tidak bisa berjalan, bagaimana aku bisa tahu? Jantung Xiao Yan mulai berdetak kencang. Sambil memaksakan senyum, Xiao Yan dengan rasa bersalah mengalihkan pandangannya ke tengah aula. Hehe, melihat reaksi Xiao Yan, senyum tipis muncul di wajah Xiao Sun Er. Pandangannya beralih kembali ke buku di pangkuannya dan seolah berbicara pada dirinya sendiri, dia berkata, meskipun aku tahu itu, orang itu melakukannya dengan niat baik, aku seorang gadis, kan? Bagaimana mungkin aku membiarkan seseorang menyentuhku dengan sembarangan? Jika aku tahu siapa yang melakukannya, Mulut Xiao Yan mulai berkedut hebat, sambil menjaga pandangannya tetap lurus, dia menutup mulutnya rapat-rapat. Bab 4 Fraksi Awan Berkabut. Di aula utama, Xiao Zhan dan 3 tetua klan sedang berbicara dengan penuh semangat dengan tetua yang aneh itu. Tamu itu tampaknya memiliki sesuatu yang membebani pikirannya, namun setiap kali ketika ia hendak menyinggung topik tersebut, ia akan menelan kembali kata-katanya dan mengubah topik pembicaraan. Setiap kali ia melakukan ini, gadis yang lembut di sebelahnya akan memberikan tatapan yang halus namun tegas kepada tetua itu. Setelah mendengarkan percakapan mereka selama beberapa saat, Xiao Yan merasa bosan dengan percakapan mereka dan kepalanya perlahan terkulai. Kakak Xiao Yan, apakah kau tahu siapa mereka?
Tepat ketika Xiao Yan hendak tertidur karena bosan, Sun Er yang berada di sampingnya membuka buku kuno miliknya dan bertanya pada Xiao Yan. Kau tahu? Xiao Yan menatap Sun Er dengan rasa ingin tahu. Apakah kau melihat simbol pedang perak dengan awan di ujung jubah mereka? Kata Sun Er sambil tersenyum tipis. Oh, Xiao Yan melihat ke arah borgol mereka bertiga dan memang, di sana dia dengan jelas melihat simbol pedang yang disulam berkilauan di awan. Mereka dari fraksi Mystic Cloud. Xiao Yan bertanya dengan bingung. Meskipun Xiao Yan belum pernah keluar ke dunia nyata, dia telah membaca buku-buku tentang faksi ini. Klan Xiao Yan tinggal di sebuah kota bernama Kota Wutan yang merupakan bagian dari Kekaisaran Jiama. Meskipun kota ini terdaftar sebagai salah satu kota besar di Kekaisaran Jiama, kota ini masih kalah besar dibandingkan dengan ukuran kekaisaran, meskipun memiliki pegunungan monster sihir di belakangnya. Di dalam kota itu sendiri, klan Xiao Yan adalah yang terbesar. Selain klan Xiao, ada dua klan lain yang bersaing dengan klan Xiao, tetapi bahkan setelah 24 tahun berdarah dan penuh pertikaian, mereka tidak mampu mengalahkan klan Xiao. Jika klan Xiao adalah kekuatan terkuat di kota Wutan, maka fraksi awan berkabut akan menjadi kekuatan terkuat di seluruh kekaisaran Jiama. Perbedaan antara klan Xiao dan fraksi awan berkabut sangat besar, sampai-sampai ayah Xiao Yan, Xiao Zhan, yang biasanya bersikap tegas dan keras, bersikap sangat hormat di hadapan para tamu ini. Mengapa mereka ada di sini? Bisik Xiao Yan. Jari ramping Sun Er berhenti sejenak, mungkin ini ada hubungannya denganmu, saudara Xiao Yan. Tapi aku tidak punya hubungan apapun dengan mereka. Mendengar jawaban Sun Er, Xiao Yan berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berbisik kembali. Apakah kamu tahu nama gadis di atas sana? Sun Er melirik gadis itu. Tidak, kan? Xian Yan mengerutkan alisnya saat dia mengamati wajah gadis yang Sun Er tunjuk. Dia tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya. Dia Nalan Yanran. Ekspresi penasaran muncul di wajah Sun Er. Xiao Yan menegang, Nalan Yanran. Cucu perempuan Nalan Jie, Komandan Leonhard dari Kekaisaran Jiama. Dia tunanganku yang ditetapkan di antara keluarga kami, sebelum aku lahir. Hehe, kakek dan Nalan Jie seperti saudara-saudara dan pada saat itu, kamu dan Nalan Yanran lahir pada waktu yang hampir bersamaan, jadi keduanya memutuskan untuk menikah. Namun, sayangnya, 3 tahun setelah kamu lahir, kakek meninggal dalam pertarungan dengan musuh klan dan seiring berjalannya waktu, hubungan klan Xiao dengan keluarga Nalan menjadi semakin lemah. Sun Er berhenti sejenak dan menatap Xiao Yan yang asyik dengan cerita Sun Er. Nalan Jie tidak hanya sombong, dia juga sangat menekankan janji. Pernikahan itu diputuskan olehnya jadi meskipun namamu cukup buruk beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah berpikir untuk membatalkan pernikahan itu. Orang tua itu memang keras kepala, Xiao Yan tersenyum. Nalan Jie memiliki keputusan akhir dalam semua hal dalam keluarga, jadi meskipun dia sangat menyayangi cucunya, tidak ada seorang pun dalam keluarga yang menentang pernikahan itu. Mata indah Sun Er melirik Xiao Yan sebelum melanjutkan, tapi 5 tahun yang lalu, Nalan Yanran menjadi murid pemimpin faksi Mystic Cloud. Dalam 5 tahun ini, Nalan Yanran menunjukkan bakat yang luar biasa. Ketika seseorang memiliki cukup kekuatan untuk mengubah jalan hidupnya, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah hal-hal yang tidak mereka sukai dan sayangnya, dia benar-benar membenci pernikahan yang dijanjikan dengan saudara laki-lakinya Xiao Yan. Maksudmu, dia datang untuk membatalkan pernikahan? Wajah Xiao Yan menjadi gelap. Saat ini dia marah, bukan karena Nalan Yanran tidak menginginkannya sebagai suaminya, melainkan karena Nalan Yanran mencoba membatalkan pernikahan di hadapan seluruh klan. Jika itu terjadi, ayahnya akan kehilangan banyak martabat dan rasa hormat di dalam klan. Xiao Yan menarik napas perlahan, udara dingin menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Di balik lengan bajunya, Xiao Yan mengepalkan tinjunya, berpikir, jika aku seorang dosi, siapa yang berani menginjak-injak harga diriku? Memang benar, jika Xiao Yan adalah seorang dosi, maka, bahkan jika Nalan Yanran mendapat dukungan dari fraksi Mystic Cloud, dia tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Seorang dosi berusia 15 tahun, hanya ada sedikit yang memiliki prestasi setinggi itu dalam seluruh sejarah Doki Mainland. Dan beberapa orang yang berada di level itu ketika mereka masih muda sekarang menjadi beberapa orang paling berpengaruh di seluruh dunia Doki. Sebuah tangan kecil yang rapuh dengan cekatan menghindari lengan baju Xiao Yan dan memegang tangan Xiao Yan. Sun Er berkata dengan lembut, kakak Xiao Yan, jika dia benar-benar membatalkan pernikahan, maka itu adalah kerugiannya sendiri. Aku yakin dalam beberapa tahun, dia akan menyesali keputusannya hari ini. Menyesal, Xiao Yan mencibir. Dengan kemampuanku saat ini, aku tidak punya kemewahan seperti itu. Xiao Yan berhenti sejenak sebelum mengubah nada suaranya, tunggu, Sun Er. Bagaimana kau bisa begitu mengenal mereka? Hal-hal yang baru saja kau katakan, ayahku mungkin bahkan tidak tahu beberapa di antaranya. Bagaimana kau tahu semua ini? Sun Er menegang namun tidak mengatakan apapun. Melihat Sun Er menghindari topik itu, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pasrah. Meskipun Sun Er juga bagian dari keluarga Xiao, dia dan Xiao Yan tidak punya hubungan darah.
Selain itu, Xiao Yan belum pernah bertemu orang tua Sun Er dan setiap kali dia bertanya kepada ayahnya tentang mereka, Xiao Zhan akan menggelengkan kepala dan tidak berbicara. Tak lama kemudian, orang tua Sun Er menjadi topik yang tabu, sesuatu yang tampaknya mereka takut untuk bicarakan. Bagi Xiao Yan, identitas Sun Er selalu diselimuti misteri. Tidak peduli seberapa keras atau cerdiknya dia mencoba, Sun Er akan selalu diam. Terserahlah, kalau kau tidak mau mengatakannya, jangan katakan. Sambil menggelengkan kepalanya, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi gelap lagi. Tetua tamu, di bawah sinyal berulang dari Nalan Yanran, akhirnya berdiri. Menggunakan fraksi Mystic Cloud untuk menekan ayah. Nalan Yanran ini pasti menggunakan beberapa taktik yang tidak tahu malu. Amarah mulai memuncak di hati Xiao Yan. Bab 5 Bubuk Pengumpul Qi. Tetua berjubah putih itu berdeham dan berdiri. Sambil menyatukan kedua tangannya, dia tersenyum, pemimpin klan Xiao Zhan. Alasan kami datang ke sini hari ini adalah karena kami ingin bantuanmu untuk sesuatu. Tentu saja, Ye, jika kau punya masalah, beritahu aku saja. Jika aku bisa membantumu menyelesaikannya, aku pasti tidak akan berani menolak. Kepada tetua yang berkunjung, Xiao Zhan tidak menolak tetapi karena dia tidak tahu apa permintaannya, dia juga tidak memberikan janji apapun. Pemimpin Xiao, apakah kamu mengenalnya? Ye tersenyum ringan dan menunjuk ke gadis di sebelahnya. Maaf, gadis ini, Xiao Zhan menoleh ke arah gadis itu dan menggelengkan kepalanya dengan canggung. Saat Nalan Yanran menjadi murid Yunjun, dia baru berusia 8 tahun. Setelah belajar di fraksi Mystic Cloud selama 5 tahun, dia telah banyak berubah. Sebelumnya dia masih anak-anak tetapi sekarang dia adalah remaja yang sedang berkembang. Namanya Nalan Yanran. Paman Xiao, sudah lama aku tidak datang untuk memberi penghormatan. Salahku kalau kau tidak mengenaliku. Nalan Yanran berkata dengan manis. Yanran, ku dengar kau telah menjadi murid Yunjun. Saat itu, kupikir itu hanya rumor tak berdasar, tapi sekarang aku sadar bahwa itu benar adanya. Bakat luar biasa yang kau miliki, puji Xiao Zhan. Itu hanya keberuntungan. Sambil tersenyum ringan, Nalan Yanran mulai merasa tidak nyaman dan dengan ringan menarik jubah Geye dengan tangannya di bawah meja. Pemimpin Xiao, permintaan yang kumiliki berhubungan dengan Yanran. Selain itu, ini ditugaskan oleh pemimpin faksi kita. Geye tetap tersenyum tetapi ketika dia menyebut pemimpin faksi, dia tanpa sadar mengurangi senyumnya dan wajahnya menjadi serius. Seperti Geye, Xiao Zhan berhenti tersenyum. Pemimpin faksi dari fraksi awan berkabut adalah salah satu orang terpenting di seluruh kekaisaran Jiama. Xiao Zhan, yang merupakan pemimpin klan kecil, tidak akan berani memprovokasi dia. Namun dengan kekuatannya, apa yang dia butuhkan dari klan Xiao? Geye memang mengatakan bahwa itu terkait dengan Yanran, benarkah? Pikiran yang melayang-layang di benak Xiao Zhan menyebabkan sudut mulutnya sedikit berkedut dan tangannya yang kokoh mulai gemetar, untungnya tangannya ditutupi oleh lengan bajunya yang panjang. Sambil berusaha menepis pikiran itu, Xiao Zhan dengan gemetar bertanya, Tuan Geye, tolong beritahu saya apa permintaan faksi ini. Geye ragu-ragu, tetapi dia berpikir tentang betapa pemimpin fraksi itu memuja Yanran, dan karena itu, dia menggertakkan giginya, pemimpin Xiao, kamu tahu betapa ketatnya aturan di fraksi itu. Selain itu, pemimpin fraksi memandang Yanran sangat tinggi, bahkan, pemimpin fraksi mengharapkan Yanran menjadi pemimpin fraksi berikutnya. Namun, karena aturan khusus, pemimpin fraksi di masa depan tidak boleh memiliki hubungan dengan pria lain sebelum mereka menjadi pemimpin fraksi resmi. Sambil menarik napas, Geye melanjutkan, ketika pemimpin faksi kami bertanya kepada Yanran tentang hal itu, dia menyadari bahwa Yanran dan klan Xiao telah mengajukan lamaran pernikahan, oleh karena itu, pemimpin faksi meminta pemimpin Xiao untuk membatalkan pernikahan ini. Cangkir giok di tangan Xiao Zhan berubah menjadi kabut halus dalam sekejap. Di aula utama, semua orang terdiam. Ketiga tetua klan terkejut dengan kata-kata Geye, tetapi segera setelah itu, para tetua melirik Xiao Zhan dengan gembira dan mengejek. Bagaimana kau akan menanggapi ini? Ketiga tetua itu berpikir dengan sinis. Beberapa anak muda tidak tahu tentang rencana pernikahan antara Xiao Yan dan Nalan Yanran, tetapi setelah bertanya kepada orang tua mereka tentang hal itu, wajah mereka menjadi cerah. Pandangan mereka ke arah Xiao Yan penuh dengan ejekan dan rasa tidak suka. Melihat wajah gelap Xiao Zhan, Nalan Yanran menundukkan kepalanya dan meremas jari-jarinya. Pemimpin Xiao, aku tahu permintaan ini agak berlebihan, tetapi karena pemimpin faksi memintanya, tolong batalkan pernikahan. Menghela napas tak berdaya, Geye berbisik pelan kepada Xiao Zhan. Tangan Xiao Zhan mengepal. Doki hijau samar perlahan merayapi tubuhnya dan akhirnya membentuk kepala singa ilusi di depan wajah Xiao Zhan. Metode ki rahasia klan Xiao, amarah singa yang mengamuk. Level, Suan menengah. Melihat reaksi Xiao Zhan, wajah Geye menjadi serius. Dia bergerak untuk menempatkan Yanran di belakangnya dan di dalam tangannya yang seperti cakar elang berkumpul Doki hijau. Doki melepaskan pedang ilusi kecil tapi tajam. Metode ki dari fraksi Mystic Cloud, pedang kayu hijau. Level, Suan rendah.
Dengan dilepaskannya Doki, para pemuda yang lemah di aula utama menjadi pucat dan merasakan dada mereka sesak. Saat napas Xiao Zhan semakin berat, ketiga tetua itu berteriak. Suara mereka seperti kilat yang menyapu aula. Xiao Zhan, berhenti. Jangan lupa, kau adalah pemimpin klan Xiao. Xiao Zhan menegang dan Doki di tubuhnya menghilang perlahan. Xiao Zhan kembali ke kursinya dan menatap Yan Ran yang menunduk tanpa ekspresi. Akhirnya, dia berkata dengan nada serak, Nalan, kamu punya nyali. Dengan putri seperti itu, aku benar-benar iri pada Nalan Su. Nalan Yan Ran mengejang, Paman Xiao. Tidak, panggil aku pemimpin klan Xiao mulai sekarang. Aku tidak pantas dipanggil Paman, kau adalah pemimpin masa depan dari fraksi Mystic Cloud. Di masa depan, kau mungkin akan menjadi salah satu orang terpenting di daratan Doki. Xiao Yanku hanya memiliki bakat yang biasa saja, dia tidak pantas untukmu. Terima kasih, Ketua Klan Xiao. Mendengar perkataan Xiao Zhan, wajah Geye menjadi cerah. Sambil meminta maaf, dia berkata, Ketua Klan Xiao, Ketua Fraksi mengerti bahwa permintaan hari ini cukup tidak sopan. Oleh karena itu, dia memintaku untuk membawa sesuatu, terimalah itu sebagai permintaan maaf dari Ketua Fraksi kami. Geye menyentuh cincin di tangannya dan tiba-tiba sebuah kotak giok berwarna hijau muncul di tangannya. Dengan hati-hati membuka kotak itu, aroma harum menyebar ke seluruh aula utama. Siapapun yang menciumnya merasa rileks. Rasa penasaran ketiga tetua itu menguasai mereka dan mereka menjulurkan kepala untuk melihat isi kotak itu, serbuk pengumpul ki. Bab 6 Alkemis. Di dalam kotak giok itu, sebuah pil hijau, seukuran mata naga, tergeletak dengan tenang. Aroma menyegarkan yang menyebar ke seluruh aula berasal dari pil itu. Di daratan Doki, untuk menjadi Doze, seseorang harus mampu memadatkan ki di dalam tubuhnya sendiri menjadi siklon ki. Namun, proses memadatkan ki untuk menjadi siklon ki memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Setelah gagal, 9 duan ki seseorang akan turun kembali menjadi 8 duan. Beberapa orang yang kurang beruntung perlu memadatkan ki mereka 10 kali atau lebih sebelum mereka berhasil melakukannya. Namun, dengan membuang begitu banyak waktu untuk memadatkan ki, seseorang akan kehilangan waktu terbaik untuk berlatih ki dan dengan demikian menghancurkan masa depan mereka. Kekuatan pengumpulan ki, kegunaannya adalah untuk memungkinkan seseorang dengan 9 duan ki memiliki tingkat keberhasilan 100% saat mencoba memampatkan ki seseorang. Efek ini membuat banyak orang bermata merah. Lagi pula, siapapun yang bukan Doze diperlakukan dengan sangat buruk. Tetapi kekuatan pengumpulan ki bukanlah sesuatu yang dibuat oleh alam, melainkan dibuat oleh seseorang, alkemis. Di daratan Doki, satu-satunya profesi yang lebih diminati daripada Doze adalah alkemis. Seperti yang tersirat dari namanya, para alkemis mampu menciptakan pil-pil khusus yang meningkatkan kekuatan seseorang. Setiap alkemis yang berstatus bebas dicari oleh banyak kekuatan. Alasan mengapa alkemis mempunyai kedudukan yang tinggi adalah karena betapa langkanya alkemis dan betapa ketatnya persyaratan untuk menjadi seorang alkemis. Pertama-tama, seseorang harus memiliki atribut api. Kemudian, di dalam atribut api, seseorang harus memiliki sedikit atribut kayu untuk bertindak sebagai katalis dalam pemurnian pil. Di daratan Doki, atribut seseorang ditentukan oleh jiwanya. Jiwa sejak lahir hanya akan memiliki satu atribut tunggal dan menolak atribut lainnya. Jadi tidak mungkin bagi seseorang untuk memiliki dua atribut. Tentu saja, tidak ada yang mustahil. Dalam sejuta orang, akan selalu ada seseorang yang memiliki jiwa yang bermutasi. Di antara orang-orang yang memiliki jiwa yang bermutasi ini, beberapa memiliki potensi untuk menjadi alkemis. Namun, seseorang yang memiliki atribut api dan kayu saja tidak cukup untuk menjadi seorang alkemis. Itu karena seseorang juga harus memiliki persepsi jiwa atau pembentukan jiwa yang kuat. Dalam penyempurnaan pil, 3 persyaratan paling penting adalah material, api, dan persepsi jiwa seseorang. Bahan. Itu haruslah harta karun alami. Lagi pula, bahkan alkemis terbaik pun tidak dapat membuat pil tingkat dewa dari bahan sampah. Oleh karena itu, bahan dasar yang baik sangat penting untuk pil yang baik. Api, atau api yang dibutuhkan saat memurnikan pil. Api yang digunakan dalam memurnikan pil tidak boleh berupa api biasa, melainkan harus berupa api Doki yang diciptakan melalui Doki dengan atribut api. Tentu saja, ada beberapa api mutasi yang sangat kuat di alam. Beberapa alkemis yang kuat akan mengambil api ini dan menggunakannya untuk memurnikan pil, bukan api Doki mereka sendiri. Api mutasi ini tidak hanya meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian, tetapi juga meningkatkan efektivitas pil. Karena memurnikan pil adalah tugas yang mengerikan, pemurnian dalam jangka panjang membutuhkan banyak Doki, dan karena itu, setiap alkemis brilian juga merupakan Doze tipe api yang kuat. Persyaratan terakhir adalah persepsi jiwa. Saat memurnikan pil, intensitas api perlu dikontrol dengan presisi yang luar biasa. Jika apinya sedikit terlalu panas, pil di dalam tungku akan terbakar menjadi abu, membuang-buang waktu dan tenaga sang alkemis. Oleh karena itu, mengendalikan intensitas api merupakan prasyarat untuk menjadi seorang alkemis.
Namun, untuk dapat mengendalikan api, seseorang harus memiliki persepsi jiwa yang luar biasa. Tanpa persepsi jiwa, bahkan jika seseorang memenuhi atau bahkan melampaui dua persyaratan pertama, tidak ada gunanya mencoba memurnikan pil. Dengan kondisi yang ketat ini, orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang alkemis sedikit dan langka. Karena tidak banyak alkemis, pil ajaib yang mereka saring juga sedikit dan jarang. Karena barang langka itu berharga dan pil pasti dapat didefinisikan sebagai langka, semua alkemis memiliki kedudukan yang terhormat, sampai tingkat yang berlebihan. Di dalam aula utama, dengan napas tertahan dari ketiga tetua, generasi muda semua menatap kotak giok di tangan Geye. Di samping ayahnya, Xiao Mei menjilati bibir merahnya dengan lidahnya yang lembut dan menatap kotak itu, tanpa berkedip. Hehe, ini disempurnakan oleh tetua terhormat kita Gu He. Saya pikir semua orang di sini pernah mendengar namanya, kan? Melihat penampilan memalukan dari ketiga tetua itu, Geye mulai menjadi sombong. Pil ini disempurnakan oleh Raja Pil Gu He. Mendengar kata-kata Geye, ketiga tetua sekali lagi mempermalukan diri mereka sendiri. Raja Pil Gu He, seorang alkemis yang sangat berpengaruh di Kekaisaran Jiama. Alkemisnya misterius dan tidak dapat diprediksi, menyebabkan banyak kekuatan yang berbeda mencoba untuk mendekatinya. Gu He tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam bidang alkimia, kekuatannya sendiri berada di level Do Wang dan dia merupakan salah satu dari 10 doze teratas di Kekaisaran Jiama. Disempurnakan oleh tangannya, nilai bubuk pengumpul Qi mungkin berlipat ganda lebih tinggi daripada bubuk pengumpul Qi biasa lainnya. Ketiga tetua tersenyum melihat bubuk pengumpul Qi di dalam kotak giok. Jika klan Xiao mendapatkan bubuk pengumpul Qi ini, maka klan Xiao mungkin dapat mengembangkan doze muda lainnya. Tepat ketika ketiga tetua tengah memikirkan cara mendapatkan pil untuk cucu mereka sendiri, sebuah suara muda yang penuh amarah bergema di aula utama. Tuan Geye, akan lebih baik jika Anda menyimpan pil itu. Permintaan Anda, kami mungkin tidak akan menerimanya. Aula utama menjadi sunyi dan tatapan semua orang tertuju pada wajah halus Xiao Yan di sudut. Xiao Yan, kamu tidak punya hak untuk mengatakan apapun sekarang. Diamlah. Wajah salah satu tetua menjadi gelap saat dia berteriak pada Xiao Yan. Xiao Yao, diamlah. Aku tahu kau tidak senang dengan ini, tapi kita akan memutuskan apa yang akan terjadi. Tetua lain yang cukup tua berkata kepada Xiao Yan. Tiga tetua, jika putra atau cucu kalian dibebaskan hari ini, apakah kalian masih akan mengatakan hal itu? Xiao Yao perlahan berdiri. Sudut mulutnya melengkung ke atas karena mengejek. Karena jelas bahwa ketiga tetua memperlakukannya dengan hina, mengapa dia harus begitu hormat kepada mereka? Kau, mendengar perkataan Xiao Yan, ketiga tetua itu tidak dapat menemukan cara untuk membantah perkataannya. Tetua ketiga yang pemarah itu bahkan mulai mewujudkan dokinya karena marah. Tiga tetua, Xiao Yao GG tidak salah. Dia korban dari semua ini jadi kalian tidak seharusnya memutuskan untuknya. Suara seorang gadis yang jelas terdengar di aula utama. Mendengar suara gadis itu, kesombongan ketiga tetua pun sirna dan setelah bertukar pandang dengan khawatir, mereka semua mengangguk dan kembali duduk. Melihat ketiga tetua itu mundur, Xiao Yao menoleh ke belakang dan menatap Xiao Sun Er yang tersenyum. Siapa kau? Mampu membuat ketiga tetua itu takut padamu. Sambil menahan kebingungannya, Xiao Yao segera berjalan mendekat dan membungkuk hormat kepada ayahnya, Xiao Zhan. Setelah itu, ia berbalik menghadap Nalan Yanran. Sambil menghirup udara perlahan, ia bertanya, Nona Nalan, saya ingin mengajukan pertanyaan. Kunjungan Anda ke sini hari ini, untuk meresmikan pernikahan, apakah kakek Nalan memberikan persetujuannya? Sebelumnya, saat Xiao Yan keluar dari sudutnya, Nalan Yanran sudah merasa tidak nyaman dengannya. Sekarang mendengar pertanyaannya, alisnya berkerut. Pria ini, awalnya kupikir dia cukup baik, tetapi sebenarnya dia sangat tidak tahu malu. Apakah dia tidak tahu perbedaan antara kita berdua? Mengkritik Xiao Yan dalam hatinya, Nalan Yanran tidak pernah mempertimbangkan bagaimana melepaskan pernikahan akan menempatkan Xiao Yan dan ayahnya dalam situasi yang canggung dan menyebalkan. Berdiri dan menatap calon suaminya, Nalan Yanran berkata, kakek tidak memberikan persetujuannya. Tapi, ini masalahku sendiri dan tidak ada hubungannya dengan dia. Karena kakek belum mengatakan apapun, maka aku harap kau akan memaafkan ayahku karena tidak menerima permintaanmu. Pernikahan kita ditetapkan oleh kedua kakek kita dan karena tidak ada dari mereka yang mengatakan untuk membatalkan pernikahan, maka pernikahan ini akan terus berlanjut. Kalau tidak, orang-orang yang mencoba membatalkan pernikahan akan tidak menghormati leluhur mereka. Kurasa, di dalam klan kita, tidak ada orang yang akan melakukan hal yang tidak terhormat seperti itu. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menatap lurus ke arah ketiga tetua itu. Dengan menggunakan gelar yang tidak terhormat, Xiao Yan memaksa para tetua untuk diam. Dalam klan yang ketat, melakukan sesuatu yang menghujat seperti tidak menghormati leluhur sudah cukup bagi mereka untuk kehilangan posisi mereka sebagai tetua klan. Kau, setelah ditolak oleh Xiao Yan, Nalan Yanran tidak dapat menemukan argumen untuk membantah pernyataan Xiao Yan. Wajahnya menjadi pucat dan menghentakkan kakinya dengan keras, sifatnya yang seperti putri menjadi jelas.
Melihat pemuda itu dengan jijik, dia berkata dengan kesal, dengan syarat apa kau akan membatalkan pernikahan? Apakah ganti ruginya terlalu sedikit? Baiklah, aku dapat meminta guruku untuk memberimu 3 bubuk pengumpul ki lagi. Selain itu, jika kau mau, aku dapat membiarkanmu bergabung dengan fraksi awan berkabut dan mempelajari metode pelatihan Doki yang mendalam, apakah itu cukup? Mendengar syarat yang menarik dari Nalan Yanran, napas ketiga tetua mulai menjadi berat. Di dalam aula utama, generasi muda menelan ludah. Bergabung dengan fraksi Mystic Cloud. Ya Tuhan, itulah impian banyak orang. Setelah mengucapkan semua syarat ini, Nalan Yanran mengangkat dagunya yang seputih salju, seperti seorang putri yang menyapa para pelayannya. Dia menunggu tanggapan Xiaoyan dan tahu bahwa syarat-syarat ini cukup untuk membuat pemuda manapun tergila-gila. Bab 7 Perceraian. Berbeda dengan apa yang diharapkan Nalan Yanran, setelah mengatakan syarat yang memikat itu, pemuda di depannya mulai gemetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan wajahnya yang lembut dan muda berubah menjadi wajah yang menakutkan dan buas. Meskipun Xiaoyan telah menanggung banyak ejekan selama 3 tahun terakhir, bahkan dia pun punya batas. Tindakan Nalan Yanran telah menginjak-injak sisa-sisa martabat yang tersembunyi jauh di dalam hati Xiaoyan. Ah, melihat wajah kejam pemuda itu, Yanran melompat mundur. Pemuda di sampingnya mengambil kesempatan itu untuk menghunus pedangnya dan menatap Xiaoyan dengan dingin. Aku ingin membunuhmu. Meskipun giginya gemeretak, kata-kata Xiaoyan mengandung niat membunuh yang jelas. Tangannya mengepal dan di dalam pupil hitamnya, api yang berkobar membakar. Yan kau bersikap kasar. Di puncak aula, Xiao Zhan terkejut dengan reaksi Xiaoyan dan buru-buru menenangkan Xiaoyan. Klan Xiao saat ini tidak akan berani berada di pihak yang salah dari fraksi Mystic Cloud. Meskipun tinjunya semakin mengepal, Xiaoyan menundukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya dengan ringan. Perbedaannya adalah bahwa wajah kejam yang dia tunjukkan sebelumnya telah sepenuhnya digantikan oleh wajah yang tenang dan tanpa ekspresi. Selama 3 tahun terakhir, Xiaoyan telah mengalami banyak diskriminasi dan ejekan. Hasilnya, Xiaoyan kini menjadi lebih dewasa dari sebelumnya. Mungkin keuntungan terbesarnya selama 3 tahun terakhir adalah ia telah belajar mengendalikan emosinya. Melihat pemuda yang sama sekali berbeda, Geye dan Nalan Yanran tiba-tiba merasakan hawa dingin. Anak ini, jika dia tetap tidak berguna maka itu bukan masalah besar. Tetapi jika dia mendapatkan kekuatan, maka dia pasti akan menjadi kekuatan berbahaya yang harus diperhitungkan. Geye berpikir dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan, meskipun aku tidak tahu mengapa tindakanku membuatmu marah sejauh ini, tapi, kau tetap harus meresmikan pernikahan ini. Perlahan-lahan menghembuskan napas, Nalan Yanran menekan rasa takutnya dan menegangkan wajahnya. Ingat, kunjunganku ke klan Xiao diizinkan oleh guruku, pemimpin faksi dari fraksi awan berkabut. Sambil mengerutkan bibirnya, Nalan Yanran berkata, dengan sedikit rasa tidak berdaya, kau dapat memahami bahwa kunjunganku hari ini sebagian merupakan paksaan. Namun, kau harus memahami bahwa kenyataan itu keras dan tidak ada yang adil. Meskipun itu seharusnya tidak berarti banyak, kau harus memahami perbedaan di antara kita tidak memiliki harapan untuk bersama. Mendengar pernyataan mutlak gadis itu, mulut Xiaoyan melengkung menyeringai, Nona Nalan, kau harus mengerti, di daratan Doki, seorang wanita yang membatalkan pernikahannya akan mempermalukan pihak lawan di depan semua orang. Hehe, aku tidak peduli dengan rasa malu, tapi ayahku. Dia adalah pemimpin klan, jika kami menerima permintaanmu hari ini, bagaimana kau mengharapkan dia untuk memerintah klan Xiao? Bagaimana klan Xiao akan tetap bertahan di kota Wutan? Melihat pemuda yang marah itu, alis Nalan Yanran berkerut. Dia mengintip Xiao Zhan di ujung lorong, dia tampak seperti baru saja menua. Melihat itu, dia merasa sedikit menyesal atas tindakannya dan menggigit bibirnya. Setelah merenung sejenak, matanya berbinar. Dia berbisik, permintaan hari ini, agak sembrono dari pihakku. Jadi, hari ini, aku akan menarik kembali permintaanku untuk membatalkan pernikahanku untuk sementara waktu. Tapi, kamu harus berjanji padaku sesuatu. Janji apa? Aku bisa menunda permintaan hari ini selama 3 tahun. 3 tahun dari sekarang, kau akan datang ke Faction of Mystic Cloud dan menantangku. Jika aku menang maka aku akan merilis pernikahan di depan semua orang dan pada saat itu, kau akan melakukan ritual kedewasaan klanmu jadi bahkan jika kau kalah, kau tidak akan mempengaruhi ayahmu Xiao Zhan atau klan Xiao. Apakah kau menerima? Hehe, kalau aku kalah, itu tidak akan mempengaruhi nama ayahku. Tapi mungkin seumur hidupku, aku akan menanggung malu karena kalah. Wanita ini terlalu kejam. Xiaoyan merasa tidak berdaya, dia marah tetapi dia tidak dapat menemukan sumber untuk melampiaskannya. Nona Nalan, bukannya kau tidak tahu kondisi Yan Bagaimana mungkin dia akan menantangmu? Menghinanya seperti ini, apakah itu menyenangkan bagimu? Xiao Zhan memukul meja dan berdiri dengan marah. Xiao Zhan susu, saat melepaskan ikatan pernikahan, pasti ada seseorang yang memikul tanggung jawabnya. Kalau bukan karena kamu, aku akan melepaskan ikatan pernikahan hari ini. Setelah itu, aku akan mengumumkannya ke publik.
Setelah diblokir beberapa kali, Nalan Yanran juga menjadi marah dan berteriak dingin pada Xiao Yan, karena kamu tidak ingin merusak nama baik Xiao Zhan Susu, terima saja tantangannya. 3 tahun atau sekarang, kamu akan memilih yang pertama atau yang kedua. Nalan Yanran, kamu tidak perlu bersikap angkuh dan sombong. Alasanmu membatalkan pernikahan ini adalah karena kamu tidak berpikir bahwa aku, Xiao Yan, yang hampir lumpuh, tidak sebanding denganmu, seorang jenius. Maafkan aku karena mengatakannya dengan terus terang. Selain kecantikanmu, aku tidak peduli dengan hal lain milikmu. Fraksi Mystic Cloud sangat kuat, aku mengakuinya. Tapi aku masih muda, aku punya banyak waktu. Ketika aku berusia 12 tahun, aku adalah seorang doze, tetapi kamu, Nalan Yanran, ketika kamu berusia 12 tahun, berapa banyak Duan Qi yang kamu miliki? Kamu benar, aku mungkin lumpuh sekarang, tetapi karena aku menciptakan keajaiban 3 tahun lalu, mengapa kamu berpikir bahwa aku tidak dapat mengulangi keajaiban seperti itu di masa depan? Mengapa kamu berpikir bahwa aku tidak dapat menjadi jenius seperti dulu? Menghadapi sikap agresif itu, Xiao Yan akhirnya meletus seperti gunung berapi. Wajahnya menjadi sangat serius dan kata-katanya mengejutkan semua orang di aula utama. Siapa yang mengira bahwa pemuda pendiam itu memiliki lidah yang begitu tajam? Mulut Nalan berkedut. Meskipun dia sangat kesal pada Xiao Yan, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah pernyataannya. Kata-kata Xiao Yan adalah kebenaran, meskipun dia lumpuh sekarang, dia adalah seorang doze saat dia berusia 12 tahun. Namun, Nalan Yanran baru mencapai 8 Duan Qi saat itu. Nona Nalan, karena kakek Nalan, aku akan memberimu beberapa nasihat. 30 tahun ke timur, 30 tahun ke barat, jangan berani-beraninya kau menindasku karena aku sekarang miskin. Kata-kata keras Xiao Yan membuat Nalan menegang. Ya, benar-benar hebat, jangan berani-beraninya kau menindasku karena aku sekarang miskin. Anakku tidak mungkin biasa-biasa saja. Di ujung aula, mata Xiao Zhan berbinar-binar dan telapak tangannya yang berat menghantam meja, menyebabkan teh berceceran di mana-mana. Sambil menggertakkan giginya dan menatap pemuda yang mencibir di depannya, Nalan menjadi sangat marah hingga kepalanya mulai terasa pusing. Nalan Yanran telah dimanja sejak lahir dan tidak pernah dipermalukan oleh seseorang yang seusia dengannya. Suaranya yang kekanak-kanakan meninggi, apa dasarmu mempermalukanku? Bahkan jika bakatmu sebelumnya tidak tertandingi oleh siapapun, kamu sekarang lumpuh. Oke, aku, Nalan Yanran, akan menunggu hari ketika kamu melampauiku. Rilis hari ini, aku tidak akan menyebutkannya lagi, tetapi 3 tahun dari sekarang, aku akan menunggumu di Faction of Mystic Cloud. Jika kamu punya nyali, tunjukkan padaku bagaimana kamu telah mengubah situasimu. Jika kamu mengalahkanku saat itu, maka aku, Nalan Yanran, akan menjadi budakmu selama sisa hidupku. Tentu saja, jika kamu masih lumpuh 3 tahun kemudian, lebih baik kamu persiapkan kontrak untuk membatalkan pernikahan kita. Melihat wajah pucat gadis itu, Xiao Yan mengejek, tidak akan butuh waktu 3 tahun. Aku tidak akan menginginkanmu bahkan jika kau memohon padaku untuk menjadi istriku. Setelah mengatakan itu, Xiao Yan mengabaikan wajah Yanran yang membeku dan berbalik. Dengan cepat berjalan maju ke sebuah meja, dia mengambil kertas dan mulai menulis. Tinta perlahan menetes ke kertas dan akhirnya penanya berhenti bergerak. Tiba-tiba, tangan kanan Xiao Yan meraih sebilah pedang pendek di atas meja dan mengarahkan bilah tajam itu ke tangan kirinya. Begitu pedang itu siap, ia dengan kuat mengeluarkan darah dari tangan kirinya. Tangannya yang berdarah menekan kertas putih itu, meninggalkan bekas merah mencolok. Sambil mengambil kontrak itu dengan ringan, Xiao Yan tertawa, tawa kemenangan. Ketika dia berjalan melewati Yanran, dia membanting kontrak itu ke atas meja. Jangan berani-beraninya kau berpikir bahwa aku, Xiao Yan, sangat mengagumi seorang istri jenius. Kontrak ini, bukanlah kontrak untuk melepaskan ikatan pernikahan, melainkan, aku menceraikanmu dari klan Xiao. Mulai sekarang, kau, Nalan Yanran, tidak memiliki hubungan apapun dengan klan Xiao. Kau berani menceraikanku. Melihat kontrak berdarah di atas meja, mata Nalan Yanran terbelalak tak percaya. Dengan kecantikan, bakat, dan latar belakangnya, bisa-bisanya diceraikan oleh orang cacat dari klan kecil. Kejadian yang tiba-tiba ini membuatnya berpikir bahwa ia sedang bermimpi. Sambil menatap dingin ekspresi tercengang Nalan Yanran, Xiao Yan berbalik dan berlutut di depan Xiao Zhan. Dia memberi koltau berat, menggigit bibirnya, dan tidak mengatakan apapun. Meskipun Xiao Yan benar-benar menceraikan Nalan Yanran, ketika kejadian itu menyebar, orang lain mungkin tidak berpikir bahwa itu adalah kebenaran. Mereka, yang tidak tahu apa yang terjadi, akan berpikir bahwa Nalan Yanran menggunakan latar belakang tiraninya untuk memaksa klan Xiao melepaskan pernikahan itu. Bagaimanapun, dengan kecantikan, bakat, dan latar belakang Yanran, seorang cacat dari klan Xiao tidak akan pernah bisa menandinginya. Tidak seorang pun akan berpikir bahwa Xiao Yan memiliki keberanian untuk menceraikan seorang calon pemimpin faksi dari fraksi awan berkabut. Karena itu, sebagai ayah Xiao Yan, Xiao Zhan mungkin harus menanggung ejekan yang tak ada habisnya.
Melihat Xiaoyan yang berlutut dan memahami perasaan bersalah yang dirasakan putranya, Xiao Zhan tersenyum tak berdaya, aku percaya bahwa putraku tidak akan lumpuh selamanya. Gosip tidak akan ada gunanya ketika fakta-fakta yang sebenarnya terungkap di masa depan. Ayah, 3 tahun dari sekarang, aku akan pergi ke fraksi awan berkabut dan menebus rasa malu hari ini. Dengan mata yang sedikit basah, Xiaoyan melakukan kowtow berat lagi dan berdiri. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan berjalan menuju pintu aula utama. Ketika dia melewati Nalan Yanran, Xiaoyan berhenti sejenak dan mengeluarkan kata-kata dingin dari mulut mudanya. 3 tahun dari sekarang, aku akan menemukanmu. Bayangan pemuda itu, di bawah terik matahari, membentang sangat jauh. Jika dilihat, ia tampak sangat kesepian. Mulut kecil Nalan Yanran terbuka tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap punggung Xiaoya yang menghilang dan kontrak di tangannya terasa seberat gunung. Ahem, karena tujuanmu sudah tercapai, silakan pergi sekarang. Melihat pemuda yang menjauh itu, meskipun wajah Xiao Zhan tanpa ekspresi, kedua tangannya di dalam lengan bajunya mengepal begitu erat hingga jari-jarinya menjadi putih pucat. Xiao Susu, aku minta maaf atas kejadian hari ini. Jika kau punya waktu di masa depan, pastikan untuk datang mengunjungi klan Nalan. Sambil membungkuk ringan kepada Xiao Zhan yang tidak menunjukkan ekspresi apapun, Nalan juga tidak ingin tinggal lama. Dia segera berdiri dan berjalan menuju pintu aula utama. Di belakangnya, Geye dan pemuda tampan itu segera mengikutinya. Ambil bubuk pengumpul Qi. Sambil melambaikan tangannya, Xiao Zhan melemparkan kotak giok di atas meja ke arah mereka. Geye segera menangkap kotak yang jatuh itu dan tersenyum pahit sambil meletakkan kotak itu di dalam cincinnya. Nona Nalan, semoga Anda tidak menyesali tindakan Anda hari ini. Dan juga, jangan berasumsi bahwa dengan dukungan fraksi Mystic Cloud, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Ada banyak orang yang lebih kuat dari Yun Yun. Ketika Nalan Yanran hendak keluar dari pintu, suara dingin seorang gadis terdengar dari dalam aula. Langkah ketiganya terhenti dan mereka melirik ke sudut tempat suara itu berasal, mendapati seorang gadis berpakaian ungu tengah membalik-balik buku dengan perlahan. Sinar matahari bersinar melalui jendela di sampingnya dan menyelimuti gadis itu dengan sempurna. Dari kejauhan, dia tampak seperti bunga teratai ungu surgawi yang mekar, bersih dan anggun, seolah-olah dia berasal dari surga. Seolah merasakan tatapan dari ketiga orang itu, gadis itu mengangkat kepalanya dari buku tua itu dan di dalam tatapan matanya yang seperti musim gugur, garis tipis api keemasan mengintip keluar. Melihat api tipis di mata gadis itu, Geye langsung menegang dan ekspresi ketakutan melintas di wajahnya yang keriput. Tangannya yang keriput segera meraih Nalan Yanran yang kebingungan dan pemuda itu dan dia melarikan diri dari aula utama seolah-olah dia takut akan keselamatannya. Melihat tindakan Geye, kecuali beberapa orang, yang lainnya semua memiliki ekspresi kebingungan. Bab 8 Penatua Misterius. Tanpa emosi meninggalkan aula utama, Xiaoyan yang frustrasi mengikuti rutinitas hariannya dan perlahan-lahan naik ke puncak gunung di belakang gedung klan. Duduk di puncak gunung, Xiaoyan dengan tenang memperhatikan puncak gunung yang curam di kejauhan yang diselimuti kabut. Di sana, di tengah kabut, adalah pegunungan binatang ajaib kekaisaran Jiama yang terkenal. Hehe, kekuatan di dunia ini, tanpa kekuatan, kau bahkan tidak bernilai sedikit pun kotoran. Setidaknya, tidak ada yang mencoba menginjak-injak kotoran. Dengan bahu yang melambai ke atas dan ke bawah, suara lembut dan mengejek diri sendiri dari pemuda itu bergema di puncak gunung, memenuhi udara dengan kesedihan. Sambil menjambak rambutnya, Xiaoyan menggigit bibirnya, membiarkan rasa darah menyebar di mulutnya. Meskipun dia tidak membiarkan emosinya menguasainya di aula utama, kata-kata Nalan Yanran menusuk hatinya seperti pisau. Aku tidak akan pernah dihina seperti ini lagi. Sambil membuka tangan kirinya, yang masih memiliki bekas luka berdarah dari kejadian hari itu, suara Xiaoyan serak namun tegas. Hehe, nak, sepertinya kamu butuh bantuan. Tepat saat Xiaoyan mengucapkan sumpahnya, tawa keriput dan aneh terdengar di telinganya. Wajah Xiaoyan berubah dan dia segera berbalik. Dengan tatapan seperti elang, dia mengamati sekelilingnya tetapi tidak menemukan bayangan apapun. Hehe, berhenti mencari, aku ada di jarimu. Tepat ketika Xiaoyan mengira ia berhalusinasi, tawa aneh tanpa tujuan terdengar lagi. Mata Xiaoyan menyipit dan pandangannya tertuju pada cincin hitam di tangan kanannya. Kau bicara. Sambil menahan debaran jantungnya, Xiaoyan berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Nak, kau cukup tenang, tidak takut setengah mati. Dari dalam ring, terdengar suara mengejek. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di lingkaranku? Apa yang ingin kamu lakukan? Setelah menenangkan dirinya, Xiaoyan mengajukan pertanyaan penting. Siapa aku? Kau tak perlu tahu, aku tak akan menyakitimu. Hahaha, setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukan seseorang dengan jiwa yang cukup kuat. Beruntung sekali. Hehe, aku harus berterima kasih atas persembahanmu selama 3 tahun terakhir, kalau tidak, aku mungkin masih tidur. Persembahan. Xiaoyan mengerjapkan matanya dengan bingung. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi gelap dan kata-kata dingin keluar dari mulutnya dengan susah payah, Dokiku menghilang, kau melakukannya. Hehe, aku harus melakukan itu, nak, jangan marah padaku.
Dasar bajingan. Xiaoyan yang biasanya tenang dan kalem menjadi marah seperti orang gila. Wajah kecilnya dipenuhi dengan kebiadaban, dan tanpa peduli bahwa cincin itu adalah satu-satunya kenangan dari ibunya, ia mencabut cincin itu dari jarinya dan melemparkannya ke tebing dengan sekuat tenaga. Saat cincin itu lepas dari tangannya, pikiran Xiaoyan akhirnya jernih. Dengan tergesa-gesa ia mencoba menangkap cincin yang melayang itu, tetapi cincin itu sudah melewati tebing, jatuh bebas menuruni gunung. Menatap cincin yang menghilang dalam kabut, Xiaoyan tertegun untuk waktu yang lama. Akhirnya, wajahnya kehilangan kebiadabannya dan menjadi tenang. Dia menepuk dahinya, kesal, dasar bodoh, terlalu sembrono. Menyadari bahwa penyebab penghinaan yang dialaminya selama 3 tahun terakhir adalah cincin yang selalu dikenakannya, tidak mengherankan jika Xiaoyan bereaksi begitu keras. Setelah duduk di tepi tebing cukup lama, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia berdiri dan bersiap untuk kembali, tetapi matanya membelalak dan jarinya dengan gemetar menunjuk ke arah benda di depannya. Di depan Xiaoyan ada cincin hitam pekat yang melayang di langit. Namun, yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah sosok keriput transparan di atas cincin itu. Hehe, nak, kau tidak perlu marah begitu, kan? Aku hanya mengambil 3 tahun dokimu. Tetua yang transparan itu tersenyum pada Xiaoyan yang tercengang. Mulut Xiaoyan berkedut dan dia menahan amarahnya. Dia berkata, kakek, karena kamu bersembunyi di dalam ring, maka kamu seharusnya tahu seberapa banyak rasa sakit yang telah kamu sebabkan padaku sejak kamu mengambil dokiku, kan? Tapi dengan 3 tahun penghinaan ini, kamu sudah dewasa, kan? Apakah kamu pikir 3 tahun lalu kamu akan memiliki toleransi dan pola pikir seperti ini? Xiaoyan mengerutkan kening tetapi emosinya mulai tenang. Setelah amarahnya, sedikit kebahagiaan menguasai Xiaoyan. Karena dia tahu mengapa dokinya menghilang, bakatnya telah kembali. Berpikir tentang kesempatan untuk melepaskan gelar orang cacat yang telah diberikan oleh banyak orang kepadanya, Xiaoyan merasa seolah-olah dia telah terlahir kembali. Tetua yang menjijikkan di depannya tidak terlihat menyebalkan seperti sebelumnya. Beberapa hal, setelah hilang, akan membuat seseorang mulai menghargai nilainya. Setelah kehilangan dan mendapatkannya kembali, seseorang akan lebih menghargainya. Sambil memutar pergelangan tangannya pelan, Xiaoyan menghela napas panjang dan berkata, meskipun aku tidak tahu siapa dirimu, aku ingin tahu apakah kau berencana untuk tetap berada di atas ring untuk mencuri dokiku. Jika memang begitu, maka aku akan memintamu untuk mencari pemilik baru, aku tidak sanggup untuk terus membesarkanmu. Hehe, orang lain tidak memiliki persepsi jiwa sekuat dirimu. Tetua itu mengelus jenggotnya, karena aku sudah memilih untuk muncul, maka sebelum kau memberiku izin, aku tidak akan mengambil dokimu. Xiaoyan memutar matanya dan mencibir tanpa berkata apa-apa. Dia sudah memutuskan, terlepas dari apapun yang dikatakan tetua, dia tidak akan menyimpan cincin itu di sisinya. Nak, apakah kau ingin menjadi kuat? Apakah kau ingin dihormati oleh orang lain? Meskipun Xiaoyan telah memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan orang tua itu, jantungnya mulai berdetak kencang saat mendengar kata-kata itu. Aku sudah tahu mengapa dokiku menghilang dan dengan bakatku, mengapa aku membutuhkanmu untuk menjadi kuat. Sambil menghela napas kecil, Xiaoyan berkata dengan lancar. Dia tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Berutang budi kepada orang misterius bukanlah langkah yang cerdas. Nak, meskipun bakatmu cukup bagus, kau harus tahu bahwa kau sudah berusia 15 tahun tetapi dokimu hanya di 3 duan. Kurasa aku mendengar bahwa upacara kedewasaanmu tahun depan kan? Apakah kau pikir dalam setahun, dengan bakat dan kerja kerasmu kau bisa mencapai 7 duan ki? Selain itu, gadis yang kau janjikan untuk bertarung 3 tahun dari sekarang juga tidak memiliki bakat yang buruk. Kau ingin mengejar dan melampauinya. Itu tidak akan mudah. Wajah tetua yang penuh kerutan itu mekar seperti krisan. Jika kau tidak mengambil dokiku, apa kau pikir semua ini akan terjadi? Dasar bajingan tua. Setelah kelemahan terbesarnya terungkap, wajah Xiaoyan kembali muram dan ia mulai mengumpat. Setelah mengumpat, Xiaoyan merasa sedikit putus asa. Dalam situasi saat ini, tidak peduli seberapa banyak ia mengumpat, tidak akan ada pengaruhnya. Latihan doki membutuhkan fondasi yang kuat. Dulu ketika ia berusia 4 tahun, ia membutuhkan waktu 6 tahun untuk mencapai 9 duan doki. Bahkan dengan bakatnya, mencapai 7 duan ki hanya dalam 1 tahun adalah hal yang sia-sia. Sambil mendesah putus asa, Xiaoyan melirik tetua yang sok penting itu. Sudut mulutnya melengkung dan dia bertanya, apakah kamu punya solusi? Mungkin. Jawab si tetua samar-samar. Jika kau membantuku mencapai 7 duan ki hanya dalam waktu 1 tahun, maka aku akan memaafkanmu karena telah mengambil dokiku selama 3 tahun. Bagaimana? Xiaoyan bertanya dengan nada bertanya. Hehe, anak yang suka berhayal. Jika kau tidak bisa membantuku, mengapa aku harus tetap membiarkanmu, seseorang yang tidak berguna, di sisiku? Kau harus mencari orang malang lainnya. Xiaoyan tahu bahwa tetua yang transparan itu tidak bisa mengambil doki dari orang lain secara acak, jadi dia tahu bahwa dia memiliki pengaruh dalam negosiasi tersebut. Kau bahkan tidak mendekati seorang pemuda berusia 15 tahun. Sepertinya 3 tahun ini benar-benar membantumu tumbuh besar. Apakah rencanaku menjadi bumerang?
Melihat Xiaoyan yang pintar, tetua itu berhenti sejenak lalu menggelengkan kepalanya dengan tercengang. Xiaoyan mengangkat bahunya dan berkata pelan, jika kau ingin aku tetap berada di sisimu, maka kau setidaknya harus memiliki ketulusan, bukan? Dasar bocah yang bermulut tajam. Baiklah, baiklah, lagi pula, aku memang butuh bantuanmu. Tanpa pilihan lain, si tetua mengangguk dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Setelah mengamati Xiaoyan beberapa saat, senyum licik tersungging di wajahnya. Namun begitu senyum itu muncul, senyum itu menghilang dan si tetua merenung sejenak sebelum akhirnya bertanya dengan enggan, apakah kau ingin menjadi seorang alkemis? Bab 9 Yao Lao, ahli alkimia. Mendengar perkataan tetua itu, Xiaoyan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, di daratan Douqi, semua orang ingin menjadi seorang alkemis, tetapi apakah semudah itu untuk menjadi seorang alkemis? Ada begitu banyak persyaratan yang ketat. Tiba-tiba, suara Xiaoyan melemah dan dia mengangkat kepalanya, saya telah memenuhi persyaratan. Menikmati ekspresi terkejut sekaligus gembira yang ditunjukkan Xiaoyan, tetua itu membelai jenggotnya perlahan. Setelah mengamati Xiaoyan selama beberapa detik, dia akhirnya berkata dengan sedikit tidak berdaya, meskipun kamu nyaris tidak lolos, aku berutang budi padamu. Hah, terserahlah, aku akan menganggap ini sebagai balasan budi. Melihat tetua yang enggan itu, Xiaoyan mengira bahwa kakek tua itu berbohong tentang dirinya yang nyaris tidak lolos, tetapi dia terlalu malas untuk menyelidiki lebih jauh. Meskipun dia gembira, dia masih memiliki kecurigaan. Bahkan jika aku lolos, alkemis diajari oleh alkemis lain. Apakah kamu seorang alkemis? Melihat wajah kecil Xiaoyan yang mencurigakan, si tetua menegakkan tubuh dan dengan bangga berkata, ya, aku seorang alkemis. Sambil mengedipkan matanya, tatapan Xiaoyan pada tetua itu menjadi cerah. Alkemis, mereka benar-benar langka. Tuan, jika Anda tidak keberatan saya bertanya, Anda adalah seorang alkemis tingkat berapa sebelumnya? Xiaoyan menjilat bibirnya dan suaranya yang mudah dipenuhi dengan sedikit rasa hormat. Di daratan Douqi, meskipun alkemis sangat langka, masih ada perbedaan di antara para alkemis. Dari yang rendah hingga yang tinggi, tingkatan untuk para alkemis berkisar dari yang terendah, 1, hingga yang tertinggi, 9. Raja Pil Guhe yang membuat bubuk pengumpul ki yang ditawarkan Nalan Yanran adalah alkemis tingkat ke-6 dan di dalam kekaisaran Jiama, ia dapat dianggap sebagai alkemis terbaik. Tahap apa? Hehe, aku tidak ingat. Hei, nak, apakah kamu ingin mempelajarinya atau tidak? Tanya si tetua dengan tidak sabar sambil menggelengkan kepalanya. GravityTranslations.com. Tentu saja aku mau. Xiaoyan tidak ragu lagi dan buru-buru menganggukkan kepalanya yang kecil. Para alkemis, bahkan dengan kekuatan sekuat fraksi Mystic Cloud, diperlakukan dengan rasa hormat dan hormat. Hehe, kau mau. Kalau kau mau, maka kau harus memberi hormat kepada guru-gurumu. Tetua itu duduk di atas batu hijau dan melingkarkan kakinya di bawah tubuhnya. Saya perlu memberi penghormatan kepada guru saya. Konyol, tidak memberi penghormatan dan masih berharap aku mengajarimu semua yang aku tahu. Kau sedang bermimpi. Tetua itu memutar matanya, sepertinya tetua yang sok tahu itu benar-benar peduli dengan hubungan murid guru ini. Tak berdaya dengan wajah masam, Xiaoyan hanya bisa dengan hormat memberi penghormatan kepada yang lebih tua agar menjadi seorang alkemis terhormat. Setelah melihat Xiaoyan selesai memberi hormat, tetua itu akhirnya menganggukkan kepalanya, puas. Dalam suaranya, sedikit keintiman muncul, namaku Yao Lao. Mengenai asal-usulku, kau tidak perlu tahu untuk saat ini agar kau tidak terganggu. Yang perlu kau ketahui adalah bahwa Raja Pil hanyalah sampah di mataku. Sudut mulutnya berkedut, Xiaoyan memperhatikan ekspresi riang tetua itu dan berpikir, apa-apaan orang tua ini. Raja Pil Guhe yang terkenal di kekaisaran Jiama hanyalah sampah. Jika ini menyebar, seluruh Jiama mungkin akan berasumsi bahwa dia sakit jiwa. Mengambil napas pelan dan menahan rasa kagetnya, mata Xiaoyan bergerak cepat dan dengan nada bercanda ia bertanya, Guru, bagaimana Anda akan membantu saya mencapai tujuan Qi dalam waktu 1 tahun? Meskipun selama 3 tahun terakhir Douqimu selalu menurun, dasar Douqimu jauh lebih kuat daripada orang lain. Dalam pelatihan Douqi, dasar adalah yang terpenting. Nanti, kau akan dapat menemukan betapa banyak manfaat yang telah kau peroleh selama 3 tahun ini. Senyum Yao Lao perlahan menghilang dan ia menunjukkan ekspresi yang lebih serius. Xiaoyan tercengang, dia tidak pernah diberitahu bahwa jika kekuatannya diambil akan membawa manfaat. Lalu kapan kau akan mengajariku alkimia? Xiaoyan mengarahkan pikirannya ke hal yang paling penting. Untuk menjadi seorang alkemis, kamu harus memiliki Douqi dengan atribut api. Jadi, sebelum kamu menjadi seorang alkemis, kamu setidaknya harus menjadi seorang Douze dan mempelajari metode Douqi dengan atribut api. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan bertanya sambil tertawa, metode Douqi atribut api. Hehe, guru, karena aku muridmu, kamu seharusnya memberiku metode Douqi atribut api tingkat Tian, kan? Mendengar itu, Yan Lao dengan marah memarahi Xiaoyan, benarkah? Apakah menurutmu metode Douqi tingkat Tian itu seperti kentang di dalam tanah? Bagaimana mungkin kau bisa mengatakan hal seperti itu?
Kakek, karena aku sudah menjadi muridmu, kau tidak mungkin membiarkanku masuk ke klanku untuk mencari metode Doki, kan? Metode Doki atribut api teratas klan kita hanya level Huang tinggi. Itu terlalu buruk untuk seorang alkemis. Wajah Xiaoyan menunjukkan betapa tertekannya dia. Nak, aku gurumu, bukan orang tua. Mendengar kata-kata Xiaoyan yang tidak sopan, Yao Lao memutar matanya saat menyadari bahwa Xiaoyan tidak peduli untuk bersikap hormat kepada orang yang lebih tua. Karena kau muridku, aku tidak akan membiarkanmu berlatih metode-metode yang tidak bermutu. Metode-metode Tian Stage, aku tidak memilikinya. Namun, aku punya metode yang jauh lebih kuat daripada metode Tian Stage biasa. Apakah kau ingin mempelajarinya? Mata tua Yao Lao yang keruh tiba-tiba menjadi penuh konspirasi. Lebih kuat dari metode Doki tahap Tian. Jantungnya berdetak cepat. Xiaoyan menelan ludah dan di matanya yang hitam pekat, terlihat sedikit harapan. Lalu, metode Doki tingkat berapa ini? Level Huang rendah. Tawa ringan Yao Lao membuat wajah Xiaoyan menegang. Kakek, kau mempermainkanku. Suara geram terdengar di puncak gunung. Melihat wajah pemuda yang tertekuk itu, Yao Lao mulai tertawa. Mampu membuat Xiaoyan yang tenang menjadi marah, dia merasa bangga. Apa yang aneh dengan metode Doki itu? Melihat wajah Yao Lao yang penuh ejekan, Xiaoyan tiba-tiba menjadi tenang. Itu bisa berevolusi. Mata Xiaoyan membelalak dan tanpa berkedip, Xiaoyan menatap wajah Yao Lao, mencoba mencari tanda bahwa Yao Lao berbohong, tetapi setelah beberapa detik, dia menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Aku belum pernah mendengar metode Doki yang dapat berevolusi. Apa yang kau tahu? Daratan Doki sangat luas dan orang-orangnya aneh, dan banyak hal terjadi setiap saat. Dengan pikiranmu yang terbatas, kau bahkan belum pernah keluar dari Kekaisaran Jiama. Ada banyak hal yang mustahil namun sebenarnya mungkin. Xiaoyan berhenti sejenak sebelum berkata, lalu apakah kamu pernah mendengar tentang metode Doki yang dapat berevolusi? Senyum Yao Lao menegang, karena tidak ada yang seperti ini, metode Doki ini unik. Itu bisa berevolusi. Melihat wajah serius Yao Lao, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Itu bisa berevolusi. Yao Lao mengangguk dengan serius. Apakah kamu sudah mencobanya? Oh, tidak. Apakah orang lain sudah mencobanya? Oh, tidak. Di dahi Xiaoyan, terlihat urat nadi. Dengan kedua tangannya terkepal erat, Xiaoyan mencoba menahan keinginannya untuk menghampiri dan meninju tetua itu. Jika tidak ada orang lain yang pernah mencobanya, lalu bagaimana kau tahu itu bisa berevolusi? Begitulah penjelasannya pada metode Doki. Benarkah ada metode Doki seperti itu? Alisnya berkerut, Xiaoyan ragu-ragu sebelum berkata, bisakah kau membiarkanku melihatnya? Hehe, melihat Xiaoyan yang penasaran, mulut Yao Lao terbuka, tetapi yang keluar bukanlah yang diharapkan Xiaoyan. Sudahlah. Tidak ada gunanya jika kau melihatnya sekarang, jadi mengapa kau tidak menjadi Doze terlebih dahulu sebelum aku memberikannya padamu? Tangan Xiaoyan yang terulur berhenti sejenak dan setelah ujung mulutnya berkedut beberapa saat, dia mengucapkan 3 kata, kau kejam. Sambil tertawa riang, Yao Lao mengabaikan tatapan marah Xiaoyan dan berkata, misi kita saat ini adalah meningkatkan Dokimu hingga 7 duan dalam waktu 1 tahun. Xiaoyan menekan rasa ingin tahu dan amarahnya terhadap metode Doki dan bertanya dengan gigi terkatup, bagaimana kamu akan melakukannya? Yao Lao berkata dengan wajah serius, ketika seseorang mulai melatih Doki, fokus utamanya adalah membangun otot dan memperkuat jalur Qi internal sehingga mereka memiliki fondasi untuk mewujudkan Doki di dalam tubuh mereka. Karena orang seusiamu memiliki jalur Qi internal yang lemah dan dapat dibentuk, kamu perlu menjalani proses pelatihan selangkah demi selangkah dan kamu tidak dapat menggunakan kekuatan luar untuk meningkatkan kecepatan latihanmu atau di masa depan ketika Dokimu menjadi lebih kuat, jalur Qi internalmu tidak akan mampu menahan kekuatan Doki yang mendorong melalui jalur tersebut dan jalur Qi-mu akan meledak yang akan menyebabkan kematianmu. Xiaoyan mengetahui hal ini sebagaimana Yao Lao karena selama 3 tahun ia lumpuh, ayahnya sangat khawatir dan beberapa kali, ia mencoba untuk memaksa memasukkan Doki ke dalam tubuh Xiaoyan, tetapi setiap kali, pada detik-detik terakhir, ia akan berhenti sehingga Xiaoyan tahu taruhannya. Yao Lao melirik Xiaoyan yang tenang dan menganggukkan kepalanya dengan puas. Tapi itu hanya berlaku untuk orang lain. Kau berbeda. Fondasi internalmu sudah kokoh dan dapat diandalkan 3 tahun lalu dan sejak itu karena kepribadianmu yang tegas, kau tidak pernah berhenti melatih Qi-mu. Oleh karena itu, fondasimu saat ini, aku dapat mengatakan bahwa itu hebat. Jadi kamu ingin menggunakan kekuatan luar untuk melatih Qi-ku. Seperti pil, cukup banyak. Namun dengan ketangguhan jalur Qi Anda saat ini, Anda tidak akan mampu menahan kekuatan pil apapun yang melewati jalur Qi Anda. Bahkan bubuk pengumpul Qi yang sederhana pun tidak akan dapat Anda gunakan. Serbuk pengumpul Qi yang sederhana, Xiaoyan ingin memutar matanya lagi. Di Kekaisaran Jiama, bubuk pengumpul Qi akan dihargai sangat tinggi. Namun, bagi gurunya, bubuk pengumpul Qi ini menjadi hal yang paling sederhana. Perbedaan antara keduanya membuat Xiaoyan tercengang. Lalu apa rencanamu? Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, lalu kembali mengernyitkan alisnya.
Hehe, karena pil terlalu ganas dan dapat melukai jalur kimu, kita perlu menggunakan metode yang lebih ringan. Yao Lao tersenyum dan berkata, besok, siapkan untukku 3 batang lengkap Purple Leafed Bluegrass, di mana semakin tua mereka, semakin baik. Juga, aku butuh 2 batang Bone Washing Flower, usianya tidak masalah. Oh benar, aku juga butuh inti monster dengan atribut kayu level 1. Ini semua adalah material kelas rendah jadi kamu seharusnya bisa mendapatkannya, seseorang datang, aku akan kembali ke ring. Juga, jangan biarkan orang lain tahu tentang keberadaanku, termasuk keluarga terdekatmu. Setelah mengatakan itu, Yao Lao mengabaikan Xiao Yan yang tertegun dan melompat ke ring hitam. Ring itu bergetar sedikit dan terbang ke jari Xiao Yan. 3 batang rumput biru berdaun ungu. 2 batang bunga pencuci tulang. Inti monster atribut kayu. Kakek, apa kau yakin itu benar? Apa kau pikir aku ini seorang pangeran kerajaan? Semua ini, jika ditotal, harganya lebih dari 1000 koin emas. Setelah beberapa tahun menabung sampai-sampai aku tidak makan dan tidak pernah menghabiskan uang untuk barang-barang mewah, aku hanya punya 400 koin emas. Itu hanya cukup untuk 1 inti monster atribut kayu level 1. Xiao Yan menunjuk cincin yang tidak bergerak itu dan mengumpat. Itu masalahmu sendiri. Hehe, orang lain pasti menginginkan cairan bergiziku, tapi yang kuminta hanyalah agar kau mendapatkan uang untuk bahannya dan kau sudah menangis karenanya. Tawa mengejek Yao Lao terdengar di dalam hati Xiao Yan. Sialan, barang-barang yang dibuat oleh para alkemis hanya bisa dibeli oleh orang kaya. Xiao Yan tertawa tak berdaya. Uang sakunya setiap bulan hanya 20 koin emas. Jumlah ini sama sekali tidak sedikit, cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecil yang normal selama setahun penuh. Namun, uang yang dimilikinya hampir tidak cukup untuk membeli salah satu barang yang dibutuhkan Yao Lao. Inilah perbedaan antara para alkemis dan orang lain. Hah, sepertinya aku harus meminjamnya dari seseorang. Sambil mendesah pelan, Xiao Yan perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya dan wajah kecilnya kembali ke wajah tenangnya yang biasa. Menoleh ke arah jalan setapak di atas gunung, dia bisa melihat sosok ungu sedang mendaki gunung seperti roh. BTTH Bab 10 meminjam uang. Berjalan berjinjit di atas bebatuan, Xiao Sun bagaikan kupu-kupu ungu yang cantik dengan lekuk tubuh yang memukau saat ia mendaki gunung dengan anggun. Saat ia melihat ke atas, tatapannya terfokus pada pemuda yang berdiri di samping tebing. Melihat pemuda itu, Xiao Sun merasa terkejut. Meskipun baru beberapa jam, dia menyadari bahwa dibandingkan sebelumnya, Xiao Yan telah memperoleh sesuatu. Ketika mata mereka bertemu, dia akhirnya menyadari apa yang telah didapatkan kembali oleh Xiao Yan. Kepercayaan dirinya sendiri. Setelah 3 tahun, kecerdasan Xiao Yan akhirnya kembali. Sambil menikmati sisa-sisa transparan di bibir Xiao Yan, 2 lesung pipit muncul di wajah cantik Xiao Sun, sepertinya Xiao Yan tidak membutuhkan Sun Er untuk datang dan menghiburnya. Orang-orang tumbuh setelah mengalami kesulitan, bukan? Xiao Yan mengangkat bahunya. Dia pasti akan menyesalinya. Sun Er melengkungkan bibirnya dan mengucapkan kata-kata itu seolah-olah dia adalah seorang hakim yang memiliki keputusan akhir dalam suatu kasus pengadilan. Xiao Yan tersenyum ringan, menepuk-nepuk pakaiannya dan berjalan ke arahnya. Ketika dia mendekatinya, sambil menatap Sun Er yang tingginya hampir sama, dia melirik wajah muda namun tetap cantik itu. Tiba-tiba Xiao Yan merasa pusing, teringat gadis yang selalu meneteskan air liur dan mengikuti Xiao Yan kemana-mana. Dia sangat cantik sekarang. Sambil tersenyum tipis, tatapan Xiao Yan melembut dan dia mencubit wajah Xiao Sun dengan kasar di balik ekspresi terkejutnya. Sun Er sudah dewasa. Tapi kamu ternyata baik-baik saja, jangan lupa bagaimana Xiao Yan GG akan dipenuhi memar saat mencoba memetik buah dari pohon. Tercengang dengan tindakan intim Xiao Yan, Sun Er menegang sesaat sebelum matanya yang hitam legam, bebas dari kotoran, tersenyum. Ketika dia masih kecil, Xiao Yan suka mencubit pipinya, tetapi sejak kejadian 3 tahun lalu, dia membangun tembok tak terlihat di samping hatinya dan mendorong semua orang keluar. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia akan selalu kecewa dengan sikapnya yang dingin dan tanpa ekspresi. Dia kembali, tapi, sepertinya dia masih menganggapku belum dewasa, dia benar-benar brengsek. Sun Er mengeluh dalam hatinya setelah sesaat. Sun Er mengkritik dirinya sendiri karena terlalu serakah. Sun Er, selama 3 tahun terakhir ini, tolong jangan salahkan Xiao Yan GG karena bersikap seperti itu. Aku menjalani hari demi hari, tetapi untungnya kau selalu di sisiku. Xiao Yan mengangguk canggung dan meminta maaf. Sun Er tersenyum manis. Keluhan yang ia tanggung selama 3 tahun terakhir menghilang dengan permintaan maaf yang canggung. Hah, oh benar juga. Sun Er, berapa banyak uang yang kau miliki? Sambil melepaskan wajah Sun Er, Xiao Yan tertawa hampa dan bertanya. Di klannya, selain ayahnya, Sun Er adalah satu-satunya orang yang memiliki hubungan baik dengannya. Dia baru saja mempermalukan ayahnya pagi ini sehingga dia tidak tega menghadapi ayahnya untuk meminta uang, itulah sebabnya dia bertanya kepada Sun Er. Gun Truyeni, uang. Sun Er mengedipkan matanya yang jernih, terkejut. Xiao Yan GG butuh uang. Ya, aku ingin membeli beberapa barang, meskipun aku agak kekurangan.
Xiaoyan merasa malu, ini adalah pertama kalinya dia meminjam uang dari seorang gadis. Melihat Xiaoyan yang biasanya dingin sekarang dalam kesulitan, Xiao Sun-er melihat orang yang sama sekali berbeda. Menutup mulutnya dan tersenyum manis, aku punya lebih dari 1000 koin emas, apakah itu cukup? Jika tidak, saat berbicara, jari-jari Sun-er di belakangnya bergerak cepat dan sebuah kartu emas ungu tiba-tiba muncul di antara jari-jarinya. Di kartu tersebut terdapat 5 gelombang warna yang berbeda. Kartu dingin ungu gelombang 5, di daratan Douqi, Anda harus setidaknya menjadi Douling, jika Douze pertama, Douling keempat untuk mendapatkan kehormatan menggunakan jenis kartu emas ini yang mewakili pangkat mereka. Tentu saja, beberapa kekuatan khusus juga memiliki hak istimewa untuk mendapatkan kartu tersebut. Cukup, cukup, Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan gembira, berusaha sekuat tenaga menahan diri agar tidak mencubit wajah imut Sun-er. Jangan khawatir, aku akan membayarmu nanti. Xiaoyan berjanji sambil menepuk dadanya. Kau tidak perlu membayarku kembali, Sun-er cemberut dan cepat-cepat menyembunyikan kartu emas ungunya. Ayo pergi, sekarang sudah hampir malam, besok aku akan mengajakmu jalan-jalan ke kota Wutang. Xiaoyan melambaikan tangan ke arah gadis itu dan dengan riang menuruni gunung. Berdiri diam, Sun-er dengan gembira menatap pemuda yang telah mendapatkan kembali keberaniannya dari 3 tahun lalu. Sambil tersenyum lembut, dia bergumam, Nalan Yanran, haruskah aku membencimu atau berterima kasih padamu? Pagi-pagi sekali, matahari bersinar hangat lewat jendela, menyinari tubuh pemuda bersila yang tengah bermeditasi. Wah! Setelah bermeditasi hampir sepanjang malam, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, aliran udara putih bening yang terlihat oleh mata telanjang melewati mulut dan hidungnya, masuk ke tubuhnya, merawat tubuh dan tulangnya. Cahaya putih bersinar dari matanya saat dia tiba-tiba membuka matanya. Xiaoyan meregangkan tubuhnya dan berkata dengan penuh semangat, inilah perasaan ini, setelah 3 tahun, perasaan Ki telah kembali. Dia perlahan bangkit dari tempat tidurnya, berolahraga sebentar, sebelum mulai berganti pakaian. Dari luar kamar, suara Sun-er terdengar pelan di dalam, Xiaoyan GG, masih tidur. Dia tiba di sini pagi-pagi sekali. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiaoyan berbalik dan kemudian mencari-cari di laci-lacinya. Akhirnya, dengan enggan, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan membukanya dengan hati-hati. Dia menyipitkan matanya karena kilauan perak di dalam kotak itu. Dan ini semua tabunganku, sambil memegang kotak uangnya, Xiaoyan tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Xiaoyan tersenyum lembut saat dia keluar dari kamarnya dan melihat gadis yang mempesona di depan pintunya. Sun-er telah berganti pakaian berwarna hijau pucat yang membuatnya tampak lebih cantik alami. Ia juga mengenakan celana ketat yang menutupi paha ramping dan kakinya yang jenjang, menonjolkan lekuk tubuhnya. Dengan kaki yang jenjang, Sun-er dapat disejajarkan dengan gadis-gadis muda di bumi, penuh dengan vitalitas dan daya tarik muda, tentu saja, dia memiliki keanggunan khusus yang belum pernah dilihat Xiaoyan pada gadis lain selain dirinya. Ini yang kamu butuhkan. Melihat Xiaoyan keluar dari kamarnya, Sun-er tersenyum dan menyerahkan sebuah kartu hitam. Ini adalah kartu biasa, jumlah maksimum yang dapat ditampungnya hanya 5.000 koin emas. Menerima kartu hitam itu, Xiaoyan menggoda, gadis kecil, mengapa kamu mengenakan pakaian yang begitu menarik? Mungkinkah kamu sedang berkencan dengan orang lain? Ya, ini pertama kalinya dalam 3 tahun Xiaoyan GG mengajakku keluar, Sun-er sangat tersanjung jadi tentu saja aku harus berdandan sedikit. Godaan mesra Xiaoyan membuat mata Sun-er melengkung membentuk bulan sabit dangkal sambil tersenyum genit. Sambil menggelengkan kepalanya dengan enggan, Xiaoyan tersenyum senang. Mereka mengobrol sambil berjalan bersama menuju kota, sekitar setengah jalan, mereka disambut oleh beberapa anggota klan yang melihat percakapan mesra mereka dengan wajah asing. Sun-er, baik dari segi kecantikan maupun bakat, adalah mutiara paling cemerlang dari generasi muda di klan. Dia biasanya ramah kepada semua orang, tetapi di balik senyumnya yang cerah, dia bersikap acuh tak acuh. Bertemu dengannya mudah, tetapi memulai percakapan panjang akan sangat sulit. Mengabaikan tatapan anggota klan lainnya, Xian Yan dengan cepat menuntun Sun-er keluar dari klan sebelum memperlambat langkahnya dan dengan santai mengintip ke arah kios di sisi jalan. Kota Wutang sesuai dengan namanya sebagai salah satu kota besar di Kekaisaran Jiama karena jumlah penduduknya yang sangat banyak. Meskipun matahari bersinar terik, di jalan-jalan terdapat ribuan bahkan puluhan ribu orang, bahkan ada 1 atau 2 balapan yang aneh. Mungkin karena Xiaoyan di sampingnya, Sun-er menjadi jauh lebih aktif setelah dia keluar dari klan. Dia menarik Xiaoyan yang enggan masuk ke berbagai bilik. Tawanya yang lembut membuat jalanan yang panas menjadi sedikit lebih sejuk. Ketika Sun-er akhirnya lelah, Xiaoyan akhirnya membawanya ke apotek terdekat. Setelah menghabiskan sekitar 900 koin emas, ia membeli 3 batang rumput biru berdaun ungu berusia 20 tahun beserta 2 batang rumput pencuci tulang berusia 5 tahun. Keduanya merupakan bahan-bahan berkualitas rendah dan dapat dibeli di apotek biasa. Untuk bahan-bahan berkualitas tinggi, Xiaoyan harus mencarinya sendiri atau membelinya di pelelangan atau jika ia beruntung, di apotek kelas atas. Melihat dana yang terus berkurang, Xiaoyan tersenyum pahit. Dia menyadari betapa pentingnya uang di daratan Douqi.
Bagaimanapun, dia mendapatkan semua herba, yang tersisa hanyalah inti monster atribut kayu level 1.